Bab 2506. Saat kamu melihat sekeliling, kamu dapat melihat bahwa semuanya berwarna putih dan berkabut, dan jarak pandangnya 2 meter. 2 meter jauhnya, linglung, tidak ada yang bisa dilihat. Pada saat yang sama, dunia, sunyi, tanpa suara. Luming berkonsentrasi pada 4 sisi dan tidak berani gegabah. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di depan. Luming menunggu sebentar, tetapi menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada yang aneh kecuali kabut yang kuat dan tidak ada orang. Setelah beberapa saat, Luming memutuskan untuk memulai aksinya dan tidak sabar menunggu di sini. Menurut perasaannya, Luming mengidentifikasi arah jurang sebelumnya, dan kemudian pergi ke arah jurang yang berlawanan. Kecepatan Luming tidak cepat, pertahankan kecepatan konstan di depan. Di depan, semua daerah perbukitan, Luming telah bergerak maju, telah berjalan lebih dari 10 hari, tidak tahu berapa jarak yang telah dia tempuh. Selama periode waktu ini, tidak ada kelainan, tidak ada yang menyerangnya, dan tidak ada bahaya. Menabrak. Saat itu, suara arus datang dari depan. Semangat Luming meningkat pesat. Selama lebih dari 10 hari, aku telah berjalan dalam kabut tanpa suara dan jarak pandang kurang dari 2 meter. Perasaan seperti ini sangat tidak nyaman. Orang biasa telah menjadi gila. Namun, orang yang berlatih memiliki pikiran yang teguh. 10 hari bukan apa-apa, tapi itu tidak baik. Saat ini, ketika dia mendengar suara itu, Luming secara alami sangat gembira. Luming melangkah maju. Sesaat kemudian, cahaya terang datang dari depan. Pandangan Luming tiba-tiba melebar. Di depan kami, tidak ada kabut. Yang bisa kita lihat adalah laut, lautan yang tak terbatas. Luming sekarang berada di pantai. Air laut. Ketika Luming melihat air laut, matanya membeku. Karena air laut di sini, kuning, jernih adalah air mata air kuning. Dengan begitu banyak air di akhirat, apakah air di akhirat mengalir ke sini? Luming sangat terkejut. Berdiri di pantai menghadap ke laut, kamu bisa melihat pulau-pulau. Beberapa pulau, dekat Luming, terlihat seperti titik hitam kecil. Ya. Kemudian, Luming di pantai, melihat sebuah perahu. Perahu itu terlihat seperti terbuat dari kayu, tetapi mengambang di atas air mata air kuning, tidak ada apa-apa. Pulau mata air kuning, apakah ini tempat yang dituju? Luming berpikir. Saat berikutnya, tangan Luming muncul tentara kaisar yang hebat. Luming akan menjadi tentara kaisar, buang. Wah. Kekuatan Luming begitu kuat sehingga tentara kaisar terlempar seperti kilatan petir dan terbang keluar. Namun, ketika tentara kaisar terbang ke laut Huangquan, mereka tampaknya mengalami perlawanan yang kuat dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Pada saat yang sama, di laut Huangquan, tampaknya ada gaya gravitasi, dan tentara kaisar jatuh ke laut dan menghilang. Luming menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Benar saja, terbang tidak memungkinkan. Ambil saja perahu ini. Namun, Luming tidak segera naik perahu ke laut, tetapi mencari orang lain. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun, antara langit dan bumi, sepertinya dia ditinggal sendirian. Diperkirakan pengalaman semua orang mirip dengan pengalaman aku. Mereka harus melihat perahu kecil, lalu naik perahu ke laut. Aku percaya ketika kita sampai di Pulau Huangquan, kita bisa bertemu satu sama lain. Luming berpikir, dan kemudian tidak ragu, melompat ke atas perahu. Didorong oleh kekuatan, perahu keluar seperti anak panah. Pergi ke pulau terdekat dulu. Luming pergi ke pulau terdekat. Sepertinya jarak dari pulau itu tidak terlalu jauh. Ketika kami benar-benar pergi ke sana, kami menemukan bahwa jaraknya sangat jauh. Alasan utamanya adalah air laut di sini semuanya berwarna kuning. Dia mengemudikan perahu, tetapi kecepatannya tidak cepat. Jadi dia telah berlayar lebih dari 1 jam sebelum berlayar jarak pendek. Luming tidak menyadarinya. Tak jauh darinya, sesosok tiba-tiba muncul di air laut. Sosok ini, tubuh bagian atas adalah bentuk manusia, bagian bawah adalah tubuh ular. Ini manusia ular. Namun, dia bisa bertahan hidup di mata air kuning. Jika Luming melihatnya, mereka akan terkejut. Hei, apakah perampokan itu terjadi lagi? Aku sudah lama tidak berolahraga. Semoga aku tidak kecewa. Pria ular itu mencibir, lalu menyelam ke laut dan menghilang. Luming terus mengarahkan perahu ke depan. Tiba-tiba, Luming terkejut dan rasa krisis datang. Tidak mau memikirkannya, Luming tiba-tiba berbalik, pukulan ke arah belakang di masa lalu. Dengan pukulan yang mengerikan, dia menerobos kehampaan dan meledak. Wah! Di air laut di belakangnya, sesosok meledak. Itu adalah manusia ular. Dia bersinar di sekujur tubuhnya dan mengumpulkan tombak. Dia menikam Luming. Dia terkena kekuatan tinju Luming dan meledak. Kekuatan tinju Luming dipatahkan. Dengan kekuatan besar, dia mengambil Luming dan perahunya dan mundur dengan kecepatan tinggi. Manusia ular, itu keluar dari mata air kuning. Luming terkejut. Nah, apakah kamu bereaksi dengan baik?
Pria ular itu mencibir, matanya yang panjang dan sipit dipenuhi kegembiraan. Siapa kamu? Tanya Luming. Jika kamu ingin tahu, pukul aku dulu. Manusia ular berkata dengan dingin. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu. Luming membuka mulutnya, dan pikirannya bergerak, dan tripod 9 Dewa Naga muncul. Namun, tripod Dewa Jiulong baru saja muncul, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya, yang terbang ke alisnya dan menghilang. Ini. Luming sedikit terkejut. Hahaha, kamu masih ingin menggunakan harta itu untuk berurusan denganku. Sudah kubilang, di tempat ini, tidak ada cara untuk menggunakan semua harta itu. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Manusia ular tertawa. Kamu bisa dikalahkan tanpa harta. Luming mengendalikan perahu dan bergegas menuju pria ular itu. Pada saat yang sama, Luming memancarkan cahaya ungu dan emas. Luming menggunakan cara dominasi, memadatkan senjata panjang emas ungu, pada saat yang sama, juga mengeluarkan kekuatan fisik. Sebuah tangan, Luming dengan seluruh kekuatannya, sebuah tombak tersapu, tombak emas ungu meningkat tajam, menyapu pria ular itu. Ini adalah cara untuk mendominasi. Bagaimana mungkin? Manusia ular benar-benar terpana, menatap Luming dengan mata terbelalak, ekspresi yang sangat terkejut, benar-benar melupakan pertahanan. Ledakan. Luming menembakkan tombak langsung ke pria ular itu. Tubuh manusia ular itu langsung menyembur keluar dan berubah menjadi energi. Yah, itu bukan Noumenon, itu hanya proyeksi. Mata Luming bergerak. Pada saat yang sama, aku penasaran dan terkejut. Karena pria ular itu baru saja mengatakan cara untuk mendominasi. Manusia ular, apakah kamu tahu cara mendominasi? Luming bahkan lebih bingung. Pada awalnya, Zulong juga mengatakan bahwa ini adalah kekuatan dominasi. Sekarang, pria ular itu juga berkata bahwa ini adalah cara dominasi. Kuncinya adalah Luming mengambil nama kekuatan ini sendiri, karena kekuatan ini memiliki rasa dominasi. Sepertinya ada orang lain yang mengendalikan kekuatan ini, dan namanya adalah ini. Subscribe Penatua. Ada patung di tanah terkutuk. Di patung itu, ada arti dominasi. Tapi di sini manusia ular bisa mengenali jalan tuanku dalam sekejap, dan dia sangat terkejut. Apa hubungannya? Luming terus berpikir dalam pikirannya dan mengubah pikirannya. Setelah beberapa saat, Luming menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memikirkannya. Dia tidak mau. Luming terus mengendalikan perahu dan menuju pulau terdekat. Saat ini, di pulau tempat Luming pergi, ada manusia ular, berteriak dan tertawa dengan gembira. Hahaha, cara dominasi sebenarnya adalah cara dominasi. Aku pikir akan beruntung memiliki harapan untuk memahami cara dominasi kali ini, tetapi orang yang telah memahami cara dominasi memiliki datang langsung. Hahaha, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka langit akan terus menungguku. Tidak, itu sesuatu untuk diberitahukan kepada orang lain. Pria ular ini, menari dengan penuh semangat, adalah pria ular yang menyerang Luming sebelumnya. Setelah berbicara sendiri beberapa saat, manusia ular itu bersinar, dan kemudian manusia ular lain muncul, bergegas keluar dan terjun ke laut mata air kuning dan menghilang. Segera setelah itu, proyeksi manusia ular muncul di pulau lain, bertemu dengan beberapa makhluk lainnya. Apa yang kamu ingin kami lakukan dengan terburu-buru? Seluruh tubuh penuh dengan api, seperti jalan roh yang terbuat dari magma. Penemuan hebat, perampokan berakhir lagi, dan makhluk di luar masuk lagi. Teriak pria ular itu. Omong kosong, apa menurutmu kami tidak tahu? Sekarang banyak orang yang berangkat untuk diuji, bahkan ada yang sudah menaiki beberapa pulau. Magma seperti makhluk memiliki beberapa penghinaan. Bukan itu yang aku katakan. Kamu tahu, aku baru saja menemukan teran asing yang benar-benar menguasai cara dominasi. Hahaha. Pria ular itu tertawa penuh semangat. Adegan, tiba-tiba hening, beberapa makhluk lain, menatap manusia ular, dan kemudian mulai bernapas dengan berat. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan, bahwa seseorang mengendalikan cara dominasi. Seorang lelaki tua, sekelompok makhluk humanoid bersayap transparan, membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Ya, itu benar. Tidak ada kesalahan. Pria ular itu mengangguk berulang kali. Hahaha, oke, bagus. Kami punya harapan. Hahaha. Selanjutnya, beberapa makhluk, semuanya tertawa gila, seolah-olah gila pada umumnya. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada Tuhan. Tunggu aku. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Tuhan dan biarkan Dia yang memutuskan. Saluran humanoid dengan sayap transparan. Pergi. Yang lain mendesak. Kemudian makhluk humanoid berbulu, naik dari langit, pergi dari sini, menghilang dalam sekejap, dan yang lainnya menunggu dengan sabar. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Makhluk humanoid bersayap transparan bola balik.
Bagaimana? Apa yang kamu katakan? Yang lain bertanya. Orang dewasa itu berkata bahwa kita harus menyesuaikan metode penilaian untuk orang itu, dan metode penilaian spesifiknya adalah seperti ini. Makhluk sayap transparan, katanya metode penilaian lagi. Sangat sulit. Yang lain menatap. Tuanku berkata, itu tidak sulit. Jika kamu bahkan tidak bisa melewatinya, itu bukan harapan bagi kita. Jika dia lulus ujian, dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk membantu kita menyelesaikannya. Sayap melahirkan spiritualitas. Bagaimana jika dia tidak lulus? Yang lain bertanya. Kalau begitu bunuh. Di mata makhluk bersayap, gumpalan kesempatan membunuh dingin melintas. Ini bagus. Yang lain menghela nafas, lalu mereka pergi dan mulai mendekorasi. Tentu saja, Luming tidak tahu bahwa sudah ada beberapa kesulitan di depannya. Ia mengemudikan perahu dan terus melaju hingga akhirnya tiba di pulau terdekat beberapa jam kemudian. Pulau ini tidak besar, itu subur dengan beberapa vegetasi. Luming Yue ada di pulau itu. Ketika daratan melompat ke pulau itu, perahu itu, dengan benturan, menghilang dan menghilang. Luming sedikit mengernyit, sepertinya di sini kita hanya bisa maju, bukan mundur. Tanpa banyak berpikir, Luming berjalan menuju bagian dalam pulau. Wah! Luming tidak pergi jauh. Di belakangnya, dia tiba-tiba teringat suara keras yang memecah udara. Tepi tajam menghantam jantung belakang Luming. Luming tidak mau memikirkannya. Pistol emas ungu panjang muncul di tangannya, menyapu keluar, menghalangi pukulan dari belakang. Boom! Dengan raungan, tubuh Luming sedikit terlempar ke belakang, dan pada saat yang sama melihat sesosok tubuh terlempar ke belakang. Kamu lagi. Mata Luming membeku, dan itu adalah manusia ular lagi. Tapi kali ini, Luming dapat melihat bahwa pihak lain berasal dari tubuh asli. Nah, itu hanya proyeksiku. Manusia ular mencibir. Kamu siapa? Terlebih lagi, bagaimana kamu tahu cara dominasiku? Luming mengajukan beberapa pertanyaan. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu jika kamu menang. Pria ular itu mencibir dan menembak Luming. Wah! Tombak di tangan manusia ular secepat kilat, dan kekuatannya luar biasa. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya. Tubuh dan cara dominasi semuanya ditampilkan. Tombak itu bergetar dan membunuh manusia ular itu. Dua orang berturut-turut untuk bertarung, sekejap mata untuk melawan puluhan gerakan, sulit untuk menang atau kalah. Kekuatannya mirip dengan milikku. Hati Luming tergerak. Dia menemukan bahwa kekuatan pria ular itu hampir sama dengan miliknya. Itu tidak akan terjadi, kecuali pihak lain dengan sengaja menekan kekuatan untuk menjadi sama dengannya. Sua. Tiba-tiba, serangan pria ular itu berubah, dan tombak itu berubah menjadi ratusan bayangan virtual dan menusuk Luming, yang sulit dilihat. Mata Luming sedikit menyipit, semangatnya sangat terkonsentrasi, dan tubuhnya mundur. Di matanya, dia penuh dengan bayangan tombak. Tiba-tiba, Luming bergerak dan hanya menembak satu tembakan. Tembakan ini tidak menembak ke bayangan tombak manapun, tetapi ke dalam kehampaan. Menyentuh. Ketika Luming menikam kekosongan ini, dia mengaum. Tiba-tiba, sebuah tombak muncul di kehampaan ini, sementara bayangan tombak lainnya menghilang sama sekali. Nah, kamu punya selera bertarung yang bagus, tapi ini masih jauh dari cukup. Ayo lagi. Mata pria ular itu sedikit cerah, lalu menyerang lagi. Dengan peluru di tubuhnya, dia dengan cepat menyerang Luming. Kali ini, serangannya lebih aneh, rumit, dan tidak dapat diprediksi. Untuk sesaat, Luming dipukuli bola balik. Kekuatan lawan mirip dengan Luming, tetapi cara serangannya lebih misterius daripada Luming dan seringkali bisa mengejutkan. Kekuatan yang sama, aku akan kalah. Tidak. Luming mengaum di dalam hatinya. Semangatnya menjadi semakin terkonsentrasi. Dia memasuki mode misterius, seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi harus dikendalikan olehnya. Wah, wah. Tombak panjang Luming ditembak terus-menerus, dan setiap tembakan dapat memblokir serangan pihak lain. Menyentuh, menyentuh. Dalam sekejap mata, Luming telah memainkan ratusan gerakan dengan lawan, dan Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan mode serangan lawan. Subscribe Penatua. Dengan begitu banyak gerakan dalam perang, Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan serangan pihak lain. Meskipun serangan pihak lain aneh, itu dapat diblokir oleh Luming setiap saat. Kadang-kadang, Luming bahkan tidak perlu memblokir dengan sengaja, seolah-olah itu adalah naluri. Dengan serangan pihak lain, dia bisa menyerang dan memblokir serangan itu. Sua, sua. Setelah setiap serangan, Luming beradaptasi dengan setiap serangan. Luming sering dapat menemukan kelemahan pihak lain dan melakukan serangan balik. Kesadaran bertarung semacam ini. Semakin ketakutan dan bersemangat pria ular itu berada di Vietnam. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung 100 gerakan lagi dan lagi. Ini adalah pria ular itu telah benar-benar tertinggal dan dipaksa mundur oleh Luming.
Tidak lagi, tidak lagi. Tiba-tiba, tombak pria ular itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan Lu Ming langsung terlontar. Ini jelas merupakan kekuatan kaisar tertinggi. Setelah bermain Lu Ming, pria ular itu tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia memanggil dan berhenti berkelahi. Aku menang. Tanya Lu Ming. Kamu menang. Kemanusiaan ular, tetapi tidak sedikit tidak bahagia, tetapi sangat bersemangat, sepasang mata, menyapu Lu Ming, seolah melihat harta karun. Kulit Lu Ming terlihat seperti merinding. Batuk, Tuan, siapa kamu? Lu Ming bertanya lagi. Aku, itu penjaga gerbang di sini. Kemanusiaan ular. Penjaga gerbang. Lu Ming bingung. Ya, penjaga gerbang, kalian orang asing, yang ingin memasuki Pulau Huangquan, harus menerima ujian. Menurut kinerja kalian, kami akan mengirim kalian ke pulau yang berbeda. Aku beritahu kamu, banyak pulau, akan ada beberapa peluang, bagi kamu orang asing, akan banyak kebaikan. Kemanusiaan ular. Bagaimana kita bisa sampai ke Pulau Huangquan? Lu Ming bertanya lagi. Tentu saja, aku melewati semua level. Baru saja, aku menguji kesadaran bertarungmu. Kesadaran bertarungmu sangat bagus. Kamu telah melewati level ini. Kemanusiaan ular. Tuan, bagaimana kamu tahu bahwa kekuatan yang aku kendalikan adalah cara untuk mendominasi? Kamu telah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, aku dapat melihat beberapa patung di beberapa tempat terkutuk di luar. Patung-patung itu mengandung rasa dominasi yang kuat. Apa yang terjadi? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini, ketika kamu melewati semua level, kamu akan tahu. Sekarang, kamu menyeberangi pulau ini dan pergi ke pulau berikutnya. Kemanusiaan ular. Aku akan pergi ke pulau berikutnya. Bukankah kita mengatakan banyak pulau yang berhubungan erat, tapi yang ini tidak? Lu Ming melihat sekeliling. Jangan lihat pulau ini, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dengan itu, manusia ular itu bergerak dan menghilang. Lu Ming terdiam. Orang lain memiliki kesempatan untuk melewati bea cukai, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. Lu Ming tertekan dan melewati pulau itu. Kemudian dia melihat jembatan terapung di pantai di depannya, yang membentang ke pulau berikutnya. Dari kejauhan, pulau itu berwarna merah dan tampak dipenuhi api. Jelas, jalannya sudah diatur dan dia hanya bisa pergi ke pulau ini, karena hanya pulau ini yang memiliki jalan, pulau lain tidak memiliki jalan. Lu Ming menginjakkan kaki di ponton, mempercepat dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Ketika Lu Ming mendekati pulau itu, dia menemukan bahwa pulau itu benar-benar penuh dengan api, seperti gunung Flaming. Nafas yang terik bisa dirasakan jauh. Segera, Lu Ming secara resmi datang ke pulau itu. Suhu tinggi sekali. Lu Ming terkejut. Lu Ming merasa bahwa suhu di setiap tempat di pulau itu mencapai puluhan ribu derajat. Suhu seperti ini, belum lagi orang biasa, bahkan banyak bahan pemurnian yang keras, beberapa logam aneh, akan menjadi abu di sini. Bahkan Lu Ming harus menggunakan kekuatannya untuk melawan. Lu Ming menginjak pulau itu. Saat Lu Ming menginjakkan kaki di pulau itu, jembatan terapung di mata air kuning langsung menghilang. Lu Ming melakukan tur. Tidak ada apa-apa. Pulau ini, sunyi, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa kehidupan. Pulau ini, harusnya tingkat kedua, apa isinya? Lu Ming tidak berani ceroboh. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan tanah bergetar. Di depannya, sepertinya ada raksasa yang datang ke arah sini. Ledakan, ledakan. Gemuruh semakin keras dan keras. Itu, tiba-tiba, mata Lu Ming membeku. Dia melihat raksasa datang ke sisi ini. Tubuh itu seperti raksasa yang terbuat dari magma. Tingginya puluhan meter, seperti bukit. Ledakan. Setelah masa kekerasan, raksasa itu mengayunkan tinjunya dan menghantam Lu Ming. Dalam proses menghancurkan, kepalan tangan raksasa itu menggeliat menjadi palu besar. Lu Ming dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan. Koneksi keras tidak diperbolehkan. Lu Ming mengubah ide di dalam hatinya dan mundur. Di tanganku, kamu tidak bisa kembali. Raksasa itu bersenandung, menginjak kakinya, dan melompat berdiri. Kecepatannya luar biasa. Dia mendekati Lu Ming dengan sangat cepat, dan tinjunya meledak berturut-turut. Massa magma terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tinju lava dan meledak ke arah Lu Ming. Tinju magma, terlalu banyak, dan masing-masing, sangat cepat. Lu Ming mencoba mengelak, tapi tidak bisa menghindari semuanya. Lu Ming hanya bisa menguasai jalannya, mengembunkan senjata panjang, menyapu ke beberapa kepalan magma. Ledakan. Lu Ming merasakan kekuatan teror datang ke arahnya. Tubuhnya terbang langsung, menabrak bukit kecil dan memuntahkan darah. Puncak surga. Mata Lu Ming sangat bermartabat. Kultivasi raksasa magma ini adalah puncak surga. Di sini, seperti sebelumnya, Lu Ming tidak bisa mengendalikan Jiu Long Sending.
Tidak dapat mengendalikan Jiulong Sending, Luming dapat mencapai tingkat Kaisar Langit Bintang 6 hanya dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika kekuatan fisik dan kekuatan yang mendominasi pecah. Dia tidak bisa menjadi lawan dari pihak lain. Menyentuh. Raksasa magma selangkah demi selangkah, menuju Luming, melaju dengan sangat cepat, dan melancarkan serangan. Dengan dorongan kedua tangan, sebuah meteorit besar terbentuk, dan seluruh tubuhnya terbungkus magma, dan meraung ke arah daratan. Luming berusaha sekuat tenaga untuk menusukkan tombak yang mengejutkan. Namun, di bawah pengaruh meteorit, tenda tombak Luming langsung runtuh, dan meteorit besar itu langsung membombardir Luming. Luming dipukuli lagi dan memuntahkan darah. Luming merasa tubuhnya akan terbelah. Magma yang mengerikan terbungkus Luming. Luming merasa tubuhnya akan berubah menjadi abu. Jika dia tidak bekerja keras untuk menghancurkan kitab suci kuno, dia tidak akan mampu menanggungnya. Namun, raksasa magma itu tidak berhenti sama sekali, dan pukulan lain datang. Luming telah terluka saat ini, di mana ada kekuatan untuk melawan, langsung meledak, cederanya lebih serius. Tulang-tulang seluruh tubuh benar-benar pecah menjadi potongan-potongan kecil. Subscribe Penatua. Sekarang, Luming bukanlah saingan dari raksasa magma. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya setara dengan Kaisar Bintang 6, yang sangat berbeda dari Kaisar Puncak. Luming terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Haruskah aku mati di sini hari ini? Dalam benak Luming, sebuah ide berubah. Dia tidak menyukainya, dia sangat tidak mau. Pada saat yang sama, dia juga sangat mengkhawatirkan Xian Yanxing dan Lu Xiangxiang. Dia menghadapi begitu banyak kesulitan dan bahaya. Bagaimana dengan Xian Yanxing dan mereka? Dia tidak mau. Dia ingin melawan. Dia mencoba yang terbaik untuk mendesak tripod Dewa Jiulong. Namun, ada kekuatan antara langit dan bumi, yang terlalu kuat untuk sepenuhnya menekan tripod Dewa Jiulong. Menyentuh. Raksasa magma, jatuh di samping Luming, memandang rendah Luming. Kamu, terlalu lemah. Raksasa magma membuka mulutnya, dan magma mengalir di tubuhnya. Dia tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan coba-coba mempermalukanku. Luming berkata dengan dingin. Jangan khawatir, sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Raksasa magma itu tampak tersenyum dan kemudian berkata, aku tidak membunuhmu sekarang, bukan berarti aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, dan aku akan memberimu 50 bertahun-tahun. Dalam 50 tahun ini, kamu hanya bisa tinggal di pulau ini. Dalam 50 tahun ini, kamu harus menemukan cara untuk mengalahkanku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku setelah 50 tahun, aku akan membunuhmu dan menghancurkan tubuhmu dan semangat. Apakah kamu mengerti? Dengan itu, raksasa magma itu berbalik dan pergi, dan segera menghilang di sini. Beri aku 50 tahun, apakah itu ujian bagiku? Luming berpikir. Kemudian, Luming duduk bersila dan mulai sembuh. Meskipun dia terluka parah, dia tidak melukai asalnya. Di bawah pengaruh kitab suci kuno, dia pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, Luming pulih. Dalam 50 tahun, jika aku ingin mengalahkan raksasa magma, kekuatan tempurku setidaknya akan melampaui puncak biasa Tiandi. Setelah cederanya pulih, Luming harus memikirkannya. 50 tahun, sepertinya waktu yang lama, itu untuk orang biasa, untuk orang-orang di alam Luming ini, sekejap mata. Dalam 50 tahun, sulit untuk melampaui puncak umum Tiandi. Dalam situasi Luming saat ini, hanya ada dua cara untuk melampaui puncak umum Tiandi. Yang pertama adalah terobosan fisik. Kekuatan tubuh Luming setara dengan Kaisar Langit Bintang 4, atau dapat menekan Kaisar Langit Bintang 4 secara umum. Selama 7 Dewa Suamong dikembangkan ke tahap selanjutnya dari tingkat ke-6, kekuatan fisiknya akan melonjak, yang setara dengan Kaisar Langit Puncak. Ditambah dengan kekuatan mendominasi jalan, Luming pasti akan mengalahkan raksasa magma. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan 7 Dewa Suamong ke tingkat setinggi itu. Jika kamu berlatih selangkah demi selangkah, meskipun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun, itu sangat normal. Bagi para master dalam budaya Archean, butuh waktu lama bagi mereka untuk menerobos setiap langkah. Mengapa Luming menerobos begitu cepat sebelumnya? Itu benar-benar karena dia memiliki peluang yang besar. Dia berturut-turut memperoleh berbagai harta langka yang masing-masing merupakan harta langka di dunia. Menyempurnakan harta seperti itu, tubuh Luming, hanya satu demi satu terobosan. Jika dia berlatih langkah demi langkah, kondisi fisik Luming tidak dapat mencapai langkah saat ini. Hampir tidak mungkin mengolah tubuh ke puncak surga dalam waktu 50 tahun. Cara kedua adalah menumbuhkan cara dominasi ke puncak Kaisar Agung. Cara dominasi Luming begitu kuat sehingga bisa menjangkau seluruh dunia. Selama cara dominasi dikembangkan ke puncak Kaisar Agung, kekuatan tempur Luming setara dengan puncak surga. Lalu, dengan kekuatan tubuh fisiknya, kita juga bisa mengalahkan raksasa magma itu.
Namun, jika kamu ingin menguasai jalan dalam 50 tahun, berkultivasi ke puncak Kaisar Agung, itu lebih sulit daripada terobosan fisik. Semakin tinggi ranah, semakin sulit untuk menerobos. Sebelum Luming, itu karena dia memahami makna dominan pada patung sehingga wilayahnya dapat terus-menerus ditembus, tetapi butuh waktu puluhan tahun. Sekarang, semakin mustahil baginya untuk menyadari bahwa terobosan dapat dilakukan dalam waktu 50 tahun. Tapi Luming harus melakukannya. Luming yakin jika dia tidak mengalahkan pihak lain dalam 50 tahun, dia pasti akan dibunuh oleh pihak lain. Apa yang harus aku lakukan? Luming berpikir cepat dalam benaknya. Ini pasti ujian. Jika tidak, pihak lain bisa membunuhku sekarang. Karena ini adalah ujian, pasti ada sinar kehidupan. Ngomong-ngomong, manusia ular itu mengatakan bahwa di beberapa pulau, akan ada peluang. Mungkin pulau ini juga memiliki peluang serupa untuk membiarkanku menerobos. Memikirkan hal ini, mata Luming berbinar dan mulai mencarinya di pulau itu. Pulau itu tidak terlalu besar. Jaraknya ribuan mil, dan segera dibalik oleh Luming. Tidak ada apa-apa. Pulau ini tidak memiliki vegetasi dan tidak ada makhluk hidup. Selain api, itu masih nyala api. Selain itu, hanya ada sebuah danau lava yang penuh dengan magma dengan suhu yang mengerikan. Suhu tertinggi setidaknya 10 atau ratusan kali lebih tinggi daripada di luar. Tidak ada. Bagaimana aku bisa menerobos? Luming tenggelam dalam pikirannya. Ledakan. Disinilah raungan dahsyat datang lagi, dan raksasa magma raksasa datang lagi. Nak, bisakah kamu mengalahkanku jika kamu tetap di sini dalam keadaan linglung? Lihat aku memukulmu. Raksasa magma meraung, lengannya berubah menjadi palu magma besar dan meraung ke tanah. Jangan pikir aku pengganggu. Luming marah dan bertengkar dengan pihak lain. Tapi setelah beberapa langkah, Luming terbunuh dan terluka parah. Hanya saja kamu menggertakku. Ada apa? Jika kamu memiliki kemampuan, pukul aku. Setelah itu, raksasa itu memanggil. Luming hampir muntah darah. Ini waktu yang tepat baginya untuk ditekan. Tidak, aku harus menerobos dalam 50 tahun. Aku tidak akan mati di sini. Luming terlihat kokoh dan mulai sembuh. Setelah lukanya sembuh, Luming mulai memahami cara dominasi. Saat Luming berlatih, raksasa magma tidak datang untuk berurusan dengan Luming. Tidak ada waktu untuk berkultivasi, tetapi 1 tahun berlalu dalam sekejap. Tahun ini, Luming mengabdikan dirinya untuk mempraktikkan cara dominasi, tetapi hanya mencapai sedikit dan berkembang dengan lambat. Tidak, jika terus seperti ini, tidak mungkin aku mencapai puncak dalam 50 tahun. Luming berkata pada dirinya sendiri. Pemahaman langkah demi langkah ini, meskipun waktunya beberapa kali lebih lama, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Bakat Luming sudah cukup tinggi. Jika orang lain tidak memiliki kesempatan, dia harus berlatih selangkah demi selangkah, belum lagi 50 tahun, 50.000 tahun. Ledakan. Disinilah raksasa magma muncul lagi setahun kemudian. Begitu dia muncul, dia melemparkan tinjunya ke arahnya. Luming, tentu saja, bukanlah lawan dari pihak lain. Segera, dia terluka parah. Nah, tidak ada kemajuan sama sekali. Kupikir kamu akan mati setelah 50 tahun. Raksasa magma meninggalkan sepatah kata pun dan pergi lagi. Subscribe Penatua. Luming benar-benar memuntahkan darah, terutama penampilan raksasa magma, yang membuat gigi Luming gatal. Tapi kemudian, Luming harus mempertimbangkan kembali masalah kultivasi. Tidak mungkin mencapai puncak Kaisar Agung dalam 50 tahun tanpa bantuan kekuatan eksternal apapun. Lebih baik mengolah tubuh. Ada api di mana-mana, dan suhunya luar biasa. Membakar tubuh sepanjang waktu. Sebaliknya, memiliki efek pemurnian. Lebih baik mengolah tubuh, tetapi masih ada secercah harapan. Luming memikirkannya sebentar, dan berencana mengolah tubuhnya. Bukan hanya karena lingkungan di sini, tapi juga karena kultivasi fisik, hanya ada satu hambatan. Setelah kemacetan ini dipecahkan, kekuatan fisik Luming dapat mencapai puncak surga. Namun, cara untuk mendominasi, Luming sekarang hanyalah Kaisar Bintang 5, dan jika dia ingin mencapai puncak, ada 2 hambatan selama periode ini. Lebih mudah untuk menembus 1 hambatan daripada 2. Dengan keputusan tersebut, Luming meletakkan jalan dominasi dan mulai mengolah tubuh. Luming melepaskan pertahanan permukaan tubuhnya dan menjalankan 7 Dewa Suamong. Tiba-tiba, suhu di luar mencapai puluhan ribu derajat dan menyelimuti tubuh Luming. HISHI. Tubuh Luming mengeluarkan suara mendesis. Bersenandung. Otot Luming bergetar. Saat otot bergetar, suhu tinggi di luar menembus ke dalam tubuh Luming untuk membantu Luming memperbaiki tubuhnya. Setelah berlatih sebentar, Luming mengeluarkan obat kekaisaran untuk memurnikan energi obat kaisar untuk membantu kultivasi. Beberapa hari kemudian, Luming berhenti berlatih. Ini memiliki beberapa efek.
Kecepatan kultivasi di sini beberapa kali lebih tinggi daripada di tempat lain, tetapi tidak dapat ditembus dalam 50 tahun. Luming mengerutkan kening dan merenung. Di tempat ini, dengan bantuan suhu tinggi, kultivasi tubuh lebih cepat daripada di luar, tetapi tidak terlalu cepat untuk dibesar-besarkan. Luming memperkirakan bahwa dalam 50 tahun, akan sulit untuk berkultivasi ke tahap ke-6. Ke danau lava. Tiba-tiba, mata Luming berbinar dan memikirkan danau lava. Pulau ini, terdapat danau magma, suhunya setidaknya puluhan kali lebih tinggi daripada di luar. Luming ingin berlatih dengan bantuan danau magma. Ini cara yang kejam, tapi sekarang, Luming tidak punya cara. Pergi. Memikirkan hal ini, Luming langsung bergegas ke danau magma. Di tepi danau lava, gelombang panas yang mengerikan melonjak ke Luming, yang 10 kali lebih tinggi dari tempat lain. Itu hanya berdiri di tepi. Suhu di sini mengerikan. Luming harus menggunakan kekuatannya untuk melawan. Biasakan dulu di tepi. Luming tidak bergegas turun ke danau magma. Suhu di bawah terlalu tinggi, jauh dari sebanding dengan magma biasa. Itu terlalu mengerikan. Luming langsung melompat turun. Dengan kekuatan fisiknya, dia takut dia akan meleleh. Segera, Luming berada di tepi danau magma, dan mulai berlatih. Segera setelah pertahanan dihilangkan, panas yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Luming. Tubuh Luming sepertinya terbakar. Kepulan asap keluar dari tubuh Luming, dan ada semburan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Namun, Luming tidak mengerutkan kening, rasa sakit ini bukan apa-apa baginya. Benar saja, Luming merasa efek berlatih di sini lebih baik. Luming menunjukkan secerca kegembiraan, lalu menenangkan diri dan berkonsentrasi pada kultivasi. Waktu sedang terburu-buru. 3 tahun akan segera berlalu. Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan pelatihan suhu tinggi di tepi danau magma. Dalam 3 tahun terakhir, raksasa magma tidak pernah mencari Luming lagi. Sua. Tiba-tiba, Luming membuka matanya dan melompat ke bawah magma. 3 tahun adaptasi sudah cukup. Sekarang dia harus memurnikan tubuhnya dengan bantuan magma. Sudah lebih dari 4 tahun sejak dia datang ke pulau ini. Waktunya sangat cepat. 50 tahun akan berlalu dalam sekejap. Dia harus memanfaatkan waktu. Setelah melompat dari magma, Luming tenggelam ke dalam magma. Magma yang mengerikan membungkus Luming. Nyeri. Rasa sakit yang tak tertandingi. Luming menemukan bahwa kulitnya mulai meleleh, dan kemudian ototnya mulai meleleh. Blokir. Luming meraung, sambil menjalankan sutra kuno, dia dengan cepat pulih, sambil menjalankan 7 dewa suamong untuk memurnikan tubuh dengan bantuan suhu tinggi di sini. Lagi pula, itu diblokir oleh Luming. Meski sepanjang waktu, tidak sakit, tapi di sini berlatih, efeknya jauh lebih besar. Ini adalah cara kultivasi yang sangat ekstrim. Orang biasa tidak tahan. Karena tubuh meleleh dan sembuh sepanjang waktu. Berapa banyak orang yang bisa menahan rasa sakit? Dengan cara ini, Luming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu, sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Sudah hampir 30 tahun sejak Luming datang ke pulau ini. Namun, tubuh fisik Luming masih belum memiliki terobosan dan masih berada di tahap tengah ke-6. Tidak cukup, terus turun. Luming mulai tenggelam, dan semakin rendah, semakin tinggi suhu danau magma. Turun beberapa ratus meter, dan suhu di sini beberapa kali lebih tinggi daripada di atas. Luming terus berlatih. Tidak jauh dari situ, magma raksasa sedang mengawasi. Bocah ini tangguh dan tegas. Dia kejam pada dirinya sendiri, baik dan baik. Raksasa magma itu berbisik, lalu dia berbalik dan pergi. Luming terus berlatih dan lupa waktu. Sesekali, dia akan tenggelam dengan keras. Ke belakang, dia hampir tenggelam ke dasar danau magma. Beri aku istirahat. Pada hari ini, Luming meraung, dan otot serta tulangnya bergetar hebat, membuat ledakan seperti guntur, dan semburan nyanyian naga keluar. Ledakan, ledakan. Magma di sekitarnya, terus-menerus meledak, seluruh dasar danau magma, seperti binatang buas yang menggelinding. Ledakan. Tiba-tiba, magma meledak, dari danau magma, keluar dari sosok. Sosok ini memancarkan nafas yang luar biasa ke seluruh tubuh. Sosok ini, tentu saja, adalah Luming. Pada saat ini, otot-ototnya bergetar, dan ki serta darah di meridiannya melonjak seperti naga yang marah, begitu kuat. Sebuah terobosan. Tubuhnya akhirnya menerobos dan mencapai tahap ke-6 dari 7 dewa suamong. Seberat ini, kekuatan fisik, setara dengan puncak kaisar, hampir mencapai puncak kultivasi. Setelah sekian lama, nafas Luming tersembunyi. Pikiran Luming tergerak dan sebuah gaun muncul padanya. Pakaiannya telah terbakar di danau lava. 46 tahun, aku akhirnya berhasil. Mata Luming cerah, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Sudah 46 tahun sejak Luming datang ke pulau ini.
Dalam 46 tahun terakhir, Luming tidak mengandalkan harta langka apapun. Dia hanya mengandalkan ketekunannya sendiri untuk memecahkan kemacetan dan mendorong tubuhnya ke atas. 46. Jika orang tua yang telah dilatih hingga tahap kultivasi fisik ini tahu, mereka akan tercengang. Subscribe Penatua. Namun, tidak ada cara untuk melatih 7 Dewa Suangong. 7 Dewa Suangong, meski ada 7, tapi ketujuh, hanya 4 kata. 1 juta yuan. Ini adalah keseluruhan isi dari tingkat ketujuh dari 7 Dewa Suangong. Luming bingung. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, semburan suara menderu di kejauhan, raksasa magma muncul lagi. Nak, setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya aku berani muncul dan memakan tinjuku. Bahkan sebelum magma tiba, ia telah diledakkan dari jarak jauh. Tinju besar yang terkondensasi dari magma meraung ke arah daratan, yang sangat kuat. Jika diletakkan di pulau ketika Luming baru saja berada di pulau itu, Luming tidak dapat menghentikannya dan akan terluka oleh tinju ini. Tapi sekarang, ledakan. Otot-otot Luming bergetar dan mengepalkan tinju dari udara. Luming tidak menggunakan kekuatan mendominasi tinju ini, itu hanya kekuatan fisik murni. Satu hembusan, kehampaan langsung ditembus, dan kehampaan gelap muncul. Badai kehampaan tak berujung mengembun menjadi kekuatan kepalan dan berhembus ke kepalan magma. Ledakan. Serangan dua orang, yang dipukul bersama, seluruh pulau berguncang. Kemudian menghilang berpasangan. Haha, nak, sepertinya kamu sudah menerobos. Ayo, mainkan denganku. Raksasa magma itu tertawa dan bergegas menuju Luming. Hari ini, aku akan mengalahkanmu. Di mata Luming, seberkas cahaya ganas melintas, dan otot serta tulangnya bergetar. Tubuhnya, langsung melalui ruang, muncul di depan raksasa magma, dan tinjunya meledak terus-menerus. Raksasa magma juga menunjukkan rasa perang yang kuat. Saat tubuhnya bergerak, ada kepalan magma yang menderu ke arah Luming. Dua orang melancarkan konfrontasi sengit, untuk sementara waktu, sulit membedakan menang atau kalah. Haha, nak, bagus. Kamu bisa bertarung denganku, tapi tidak baik mengalahkanku. Raksasa magma menyeringai. Tambahkan saja sedikit lagi, baru saja aku menggerakkan otot dan tulangku. Luming mencibir. Baru saja, dia benar-benar melakukan beberapa latihan. Dia baru saja membuat terobosan dalam tubuh fisiknya, dan kekuatannya telah meroket. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan dominasi barusan, tetapi hanya mengandalkan kekuatan fisik. Sekarang, aku hampir terbiasa. Ledakan. Nafas Luming lebih kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya emas ungu. Setelah menambahkan cara dominasi, kekuatan tempur Luming tidak diragukan lagi lebih kuat. Meski dibandingkan dengan kekuatan fisiknya, bonusnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menekan raksasa magma. Ledakan, ledakan. Luming mulai menyerang lagi. Tinju ungu dan emasnya menembus langit, mengalahkan serangan raksasa magma dan memaksa pihak lain untuk mundur. Setelah lebih dari selusin gerakan, Luming mengambil kesempatan itu dan memukul dada lava raksasa itu. Dada raksasa itu pecah, dan sebuah lubang besar muncul. Namun, raksasa magma secara keseluruhan, seolah-olah dibentuk oleh kondensasi magma, meledakkan sebuah lubang besar, tidak ada sama sekali, pulih dalam sekejap. Anak baik, kamu menang. Teriak raksasa magma. Ayo, belum selesai, ayo. Luming minum dan menyerang. Luming dipukuli oleh raksasa magma beberapa kali sebelumnya. Dia benar-benar marah. Jika dia tidak kembali, dia tidak bisa menghilangkan amarahnya. Nes, nak, aku membiarkanmu menang, tapi kamu masih bertarung. Ah. Raksasa magma memanggil, dan yang ceroboh dipukul di wajahnya oleh Luming. Separuh wajahnya retak, tetapi dalam sekejap dia pulih. Namun, Luming menendang perut raksasa magma dan menendang raksasa itu keluar. Luming melangkah keluar, mengejar dan terus menyerang. Kamu tidak tahu malu, kamu masih menyerang, kamu berhenti, sarang. Raksasa magma terus memanggil, tetapi vitalitasnya begitu ulet sehingga dia dipukul terus-menerus oleh Luming, seolah tidak terjadi apa-apa, dia tidak akan pernah mati. Tapi setelah dia dipukul, masih ada rasa sakit, jadi dia terus berteriak. Setelah dipukul puluhan kali oleh Luming, Luming berhenti. Saat ini, raksasa magma menatap mata Luming. Ini menyedihkan. Ini seperti seorang gadis muda yang sedang mekar, dipermalukan oleh masa. Hati-hati dengan matamu, dan menyimpan dendam. Raksasa magma bergumam. Apa yang kamu katakan? Tatapan mata Luming. Tidak apa-apa, kamu sudah melewati perbatasan. Pergilah ke pulau berikutnya. Raksasa magma berbalik dan lari, dan menghilang dalam sekejap. Luming tersenyum. Kekuatannya saat ini, akhirnya berdiri di surga, puncak dewa jahat. Tidak perlu tripod dewa Jiulong. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan kaisar puncak dengan kekuatannya sendiri.
Surga hari ini, dewa jahat, selain setengah kaki menjadi dewa kuat yang tak terkalahkan, ada dewa perang yang nyata, dia tidak memiliki saingan. Namun, berapa banyak dari seluruh surga dan dewa jahat, setengah dewa dan dewa perang? Sekali waktu, alam yang membutuhkan dia untuk memandang ke atas, keberadaan yang memandang ke atas, melalui usahanya untuk maju selangkah demi selangkah, akhirnya tercapai. Apa pulau selanjutnya? Luming melangkah maju ke ujung lain pulau. Benar saja, di sini, Luming menemukan jembatan terapung yang mengarah ke pulau berikutnya. Tanpa ragu, Luming menginjakkan kaki di ponton dan menuju pulau berikutnya. Segera, Luming datang ke pulau berikutnya. Di pulau ini, berbeda dengan yang sebelumnya, pulau ini penuh dengan vitalitas, pepohonan dan keharuman di udara. Luming berkeliaran di sekitar pulau. Setelah berputar-putar lama, Luming sampai di tengah pulau. Di sini, ada gunung yang sangat besar, di bawahnya ada tebing. Itu. Mata Luming tiba-tiba melebar. Dia menemukan bahwa di bawah tebing, ada sebuah patung besar. Patung ini seperti dua kacang polong di depan tempat terkutuk Luming lainnya. Hanya saja, ukurannya jauh lebih besar. Apalagi patung itu juga penuh dengan rasa dominasi, dan sangat kuat. Jauh, Luming merasa bahwa rasa dominasi yang kuat meliputi segala arah. Kemudian, Luming melihat ke atas dan menemukan karakter besar yang diukir di tebing di atas patung tersebut. Sebuah kata untuk perang. Perang, perang, perang. Ketika mata Luming tertuju pada kata perang, tiba-tiba dari perang ini terdengar suara gemuruh, yang penuh dengan niat bertarung yang tiada henti. Ini seperti orang kuat yang tak terkalahkan yang bertarung melawan orang lain. Saat berikutnya, suara itu menghilang, tetapi di mata Luming, kata perang mulai berputar. Konsepsi artistik yang misterius dan misterius muncul di benak Luming. Seolah-olah kata perang mewakili asal mula semua pertempuran, keefektifan pertempuran, dan teknik pertempuran. Ini sangat misterius dan tak terduga. Luar biasa, luar biasa. Hanya dengan beberapa tarikan napas, Luming tampaknya memiliki pemahaman baru tentang semua jenis keterampilan bertarung dan kekuatan supernatural. Senang berjalan ke pulau ini. Saat itu, sebuah suara datang dari belakang Luming. Subscribe Penatua. Setelah Luming, sebuah suara tiba-tiba keluar, yang membuat Luming terkejut. Ada seseorang di belakangnya, tetapi dia tidak menemukannya sama sekali. Dengan kultivasinya saat ini dan kesadaran spiritualnya yang kuat, dia sebenarnya berdiri di belakangnya, tetapi dia tidak ditemukan. Punggung Luming mengeluarkan lapisan keringat dingin, dengan cepat berbalik dan melihat sepasang sayap transparan di belakang pria parubaya itu. Dia berdiri tidak jauh, tersenyum pada Luming. Luming, dengan tatapan berwibawa di matanya, berkata, apakah kamu penjaga pulau ini? Tidak, aku bukan penjaga. Pria dengan sayap transparan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tegasnya, itu adalah penjaga gerbang. Jari-jarinya menunjuk ke patung dan kata, perang. Apakah itu penjaga gerbang? Luming terlihat bingung. Ya, aku tahu kamu telah memahami cara dominasi. Level ini sangat sederhana. Selama kamu dapat memahami arti dominasi pada patung dalam waktu 100 tahun, dan sepenuhnya memahami kata perang, kamu akan melewati tes. Jalan manusia dengan sayap transparan. Bagaimana jika aku tidak memahaminya dalam 100 tahun? Luming bertanya. Jika aku tidak mengerti, aku akan datang dan membunuhmu. Pria bersayap transparan itu tersenyum dan bersahaja. Mata Luming membeku, dia tidak meragukan kata-kata pihak lain. Pria berbulu transparan ini memberi Luming perasaan yang tak terduga. Luming merasa bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pihak lain. Pria ini, setidaknya, adalah dewa, bahkan dewa perang. Gunakan waktu dan pahami dengan baik. Pria sayap transparan meninggalkan sepatah kata pun, lalu berbalik untuk melangkah keluar, sosoknya langsung menghilang. Luming tidak melihat bagaimana pihak lain menghilang. Wah! Mengambil napas dalam-dalam, Luming berjalan menuju tebing. 100 tahun. Luming tidak mempercayainya. Dia tidak mengerti arti dominasi dan kata perang di patung itu. Tidak jauh dari patung itu, Luming duduk bersila dan mulai memahami arti dominasi pada patung itu. Makna dominan pada patung ini lebih kuat dan lebih dalam daripada patung yang ditemui Luming sebelumnya. Dan itu berkali-kali kaya dan dalam. Secara alami, ini jauh lebih sulit untuk dipahami. Namun, Luming masih sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dengan pemahamannya tentang patung itu, dia memiliki pemahaman baru tentang cara dominasi setiap saat, dan dia menjadi semakin ahli dalam menggunakannya. Dia sendiri, menggunakan cara dominasi, hanyalah penggunaan yang baik, dan tidak dapat memainkan beberapa keajaiban dari cara dominasi. Namun pada patung ini, kamu juga bisa memahami penggunaan beberapa cara dominasi. Secara alami, Luming sangat ingin memahami dan menyerapnya. Tidak ada waktu untuk latihan. Waktu berlalu cepat.
5 tahun terburu-buru. Pemahaman Luming tentang cara dominasi itu cepat. Luming sudah merasa bahwa dia akan menerobos. Namun, Luming tidak terburu-buru menerobos. Sebaliknya, dia terus memahami selama 2 tahun sebelum dia mengeluarkan sejumlah besar batu suci dan mulai menyerapnya untuk mempengaruhi dunia. Segera setelah itu, Luming berhasil menerobos, dan kultivasinya menjadi Kaisar Bintang 6. Haha, dengan patung ini, pencapaianku meningkat terlalu cepat. Tidak perlu 100 tahun untuk memahami hal-hal ini. Luming dalam suasana hati yang baik dan penuh percaya diri. Setelah mengkonsolidasikan beberapa pencapaian, Luming terus memahami. Selanjutnya, lebih sulit untuk membuat terobosan. Kali ini, Luming butuh lebih dari 20 tahun untuk berhasil memahaminya. Klik. Ketika Luming sepenuhnya memahami arti dominasi pada patung itu, retakan muncul di patung itu, seperti patung-patung yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Aku sudah mengerti semuanya. Dengan pemahamanku tentang cara dominasi sekarang, aku bisa sepenuhnya menerobos. Lalu menerobos. Mata Luming cerah, terus mengeluarkan batu dewa, memurnikan secara gila-gilaan. Kali ini, butuh beberapa bulan bagi Luming untuk menerobos dengan satu pukulan, dan kultivasinya mencapai puncak 7 bintang. Kekuatan dunia dalam tubuhnya, energi ungu dan emas, semakin kaya, pikirannya bergerak, seluruh tubuhnya ditutupi dengan dominasi emas ungu. Luming merasa bahwa dia sekarang penuh dengan energi yang tak terbatas. Dengan satu pukulan, dia bisa tercengang. Jalan dominasi telah melangkah ke puncak Kaisar Agung. Kemampuan Luming lebih unggul dari yang biasa. Ditambah dengan kekuatan yang setara dengan Kaisar Puncak Surga, kekuatan tempur Luming saat ini sangat menakutkan. Aku tidak tahu apakah aku yakin tentang yang kuat tak terkalahkan di bagian atas alam dewa sekarang. Luming berpikir. Dia tidak bertarung sebelumnya. Dia tidak mengetahuinya dengan baik, tetapi dia tahu bahwa yang tak terkalahkan di alam dewa jauh lebih kuat daripada Kaisar Puncak Surga. Dia tidak melawan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, aku memahami patung itu, dan kemudian aku sepenuhnya memahami kata perang. Setelah mengkonsolidasikan pencapaiannya, Luming melihat kata perang. Konsepsi artistik yang luar biasa muncul di hati Luming, dan Luming memahaminya dengan cermat. Tetapi beberapa bulan kemudian, Luming menyelesaikan latihannya, dan dia sedikit curiga. Setelah beberapa bulan pemahaman, dia merasa bahwa kata perang tidak dapat dipahami dan misterius. Pada awalnya, dia tampak mendapat banyak manfaat, tetapi dengan pemahaman yang terus-menerus, dia menjadi semakin bingung dan bingung. Kata perang bukanlah sejenis seni bela diri, keterampilan perang, atau kekuatan gaib. Tampaknya itu semacam konsepsi artistik yang sangat mendalam. Seolah-olah kata perang adalah sumber dari semua pertempuran. Entah itu skill perang, ilmu bela diri, kekuatan sihir, itu termasuk di dalamnya. Semuanya inklusif, Paul yang asli. Luming merasa selama dia mengerti kata perang, dia akan bisa menggunakan keterampilan perang dan senjata apapun. Luar biasa, luar biasa. Luming tidak terkejut tapi senang. Dia memiliki perasaan bahwa ini adalah kesempatan besar. Selama dia memegangnya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Luming mulai mengerti lagi. Luming meremehkan kesulitan memahami kata perang. Selama 10 atau 20 tahun pertama, Luming tampaknya berkeliaran dalam keraguan, dan sulit untuk benar-benar mencapai hasil yang luar biasa. Pemahaman kata perang jauh lebih sulit daripada dominasi. Tidak sampai 20 tahun kemudian Luming akhirnya berhasil dan membuat banyak prestasi dan berada di jalur yang benar. Saat ini, dia telah berada di pulau itu selama 50 tahun. Dan dia telah berada di dunia selama beberapa dekade. Luming melupakan dirinya sendiri dan berlatih dengan satu hati. Seperti spons, Luming mencoba menyerap air dari luar. Segera, Luming datang ke pulau ini selama 80 tahun, dan masih ada 20 tahun lagi sebelum 100 tahun. Luming masih mengerti, dan ini belum berakhir. Di tengah mata air kuning laut, ada sebuah pulau besar. Pulau ini merupakan pulau terbesar di wilayah laut ini. Di atas, gunung-gunung naik dan turun, banyak puncak, ada kuil besar yang dibangun. Ini adalah Pulau Huangquan. Subscribe Penatua. Pulau Huangquan adalah inti di sini. Saat ini, di tepi Pulau Huangquan, ada 2 jembatan terapung, hampir bersamaan, dari pulau yang jauh, memanjang ke sini. 2 sosok, berlari kencang di jembatan apung, menuju Pulau Huangquan. Kedua sosok ini, yang satu adalah leluhur naga, yang lainnya adalah leluhur alien. Mereka berdua menaiki Pulau Huangquan hampir bersamaan, dan mereka juga yang pertama menaiki Pulau Huangquan. Ketika mereka naik ke Pulau Huangquan, mereka menemukan satu sama lain. Di mata masing-masing, ada percikan sengit. Zulong, kamu sangat cepat. Nenek moyang alien mencibir. Kamu juga tidak lambat.
Zulong Roth, dua orang, dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Tapi bagaimanapun, satu sama lain memiliki keraguan, tidak memulai. Itu. Saat ini, mereka menemukan ada pohon yang menjulang tinggi tidak jauh dari mereka. Pohon besar ini, dengan diameter setidaknya beberapa ratus meter, menjulang ke awan. Seluruh pohon, tidak hanya batangnya tetapi juga daunnya, penuh dengan sinar matahari. Namun yang paling mencolok adalah buah di pohonnya. Total ada 18 buah yang masing-masing sebesar kepalan tangan. Tapi tiba-tiba, itu menarik perhatian Zulong dan leluhur lainnya. Buah kehidupan adalah buah kehidupan. Leluhur asing berbisik, matanya dipenuhi nyala api. Pohon kehidupan, dia akhirnya menemukannya. Dia memasuki dunia akhirat demi buah kehidupan. Dengan buah kehidupan, lukanya akan sembuh, dan buah kehidupan yang cukup pun akan dapat pulih dari luka pembunuhan leluhur suci. Pada saat itu, akan mudah untuk menginjakkan kaki di surga. Demikian pula, di mata Zulong, ada kecemerlangan yang menyala-nyala. Sua, sua. Hampir bersamaan, mereka bergerak dan bergegas menuju buah kehidupan. Pada saat yang sama, mereka menjangkau buah kehidupan. Tetapi pada saat ini, seluruh pohon buah kehidupan bersinar, dan kemudian dari tanah, dua akar ditarik dan ditarik ke naga leluhur dan leluhur alien. Menyentuh, menyentuh. Kekuatan akarnya sangat kuat. Tangan besar naga leluhur dan leluhur alien dikalahkan secara langsung, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur. Keduanya memiliki perubahan di wajah mereka, sedikit bermartabat. Kemudian saat berikutnya, kedua orang itu bergerak lagi, keluar dengan sekuat tenaga, menunjukkan kekuatan mereka secara ekstrim, dan bergegas ke pohon buah kehidupan. Menabrak. Kali ini, tanah terbalik, dan selusin akar tiba-tiba muncul, memompa kedua orang seperti badai. Menyentuh, menyentuh. Dua orang terus-menerus bertabrakan dengan akar dan kumis, lalu tubuh bergetar hebat, mundur dari kejauhan, dan memuntahkan darah pada saat bersamaan. Keduanya terluka. Namun, mereka ada di dua alam roh bela diri. Mereka sebenarnya dilukai oleh akar buah pohon kehidupan. Jika orang-orang di surga dan alam dewa jahat dapat melihat mereka, mereka akan terpana. Mata keduanya suram. Zulong tidak ada hubungannya dengan itu, terutama leluhur alien, yang wajahnya sangat jelek. Hasratnya akan buah kehidupan terlalu kuat, jauh melebihi keinginan Zulong. Brengsek. Nenek moyang bangsa lain meraung dan datang ke sini dengan segala kesulitan. Tidak bisakah mereka mendapatkan buah kehidupan? Pada saat ini, di langit di atas pohon buah kehidupan, ruang itu penuh dengan ombak, dan kemudian, sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah pria parubaya berjubah putih. Dia terlihat sangat elegan. Ketika dia masih muda, dia harus menjadi pria yang baik. Nenek moyang dan naga memandang pria itu dengan tatapan hati-hati di mata mereka. Karena mereka tidak dapat melihat menembus alam kultivasi orang ini. Kali ini, dewa perang yang datang hanyalah kalian berdua. Setengah baya yang anggun menyapu dua orang, Zulong dan nenek moyang alien, bahasa ringan, tampaknya memiliki keraguan. Sekarang, hanya ada kita berdua di dunia luar. Cara nenek moyang alien. Hanya ada dua dewa bela diri yang tersisa. Aneh, apa yang terjadi di luar? Di mana tempat ini? Setengah baya yang anggun menggumamkan beberapa kata, lalu memandangi naga leluhur dan leluhur orang suci yang asing, dan berkata, kamu menginginkan buah kehidupan, tahun tanpa akhir, hanya matang sekali, sekarang, belum waktunya matang. Belum cukup umur. Zulong dan leluhur lainnya sama-sama terpana. Ya, itu belum matang, jadi jika kamu ingin memetik pohon buah kehidupan, kamu secara otomatis akan melancarkan serangan. Tapi begitu sudah matang, selama kamu tidak merusak pohon buah kehidupan, dia tidak akan bertarung. Kembali. Penjelasan setengah baya yang elegan. Berapa lama buah kehidupan akan matang? Tanya leluhur alien. Sebentar lagi, buah dari kehidupan kali ini akan segera matang. Adapun waktu spesifiknya, aku tidak yakin. Jika cepat, akan memakan waktu beberapa tahun, dan jika lambat, akan memakan waktu ratusan tahun. Kamu baru saja harus menunggu untuk itu. Sim parubaya yang elegan, berkata, matanya, melihat ke kejauhan, berbisik, si kecil itu, pada akhirnya dapat menyelesaikan ujian. Kuharap aku bisa. Selama bertahun-tahun, penguasa cara dominasi akhirnya datang. Setidaknya, ada sedikit harapan. Dengan itu, dia berbalik dan melangkah keluar dan menghilang di sini. Zulong dan leluhur lainnya, satu mata satu sama lain, memancarkan kesempatan untuk membunuh. Ratusan tahun paling lama, bukan apa-apa bagi mereka, tunggu saja. Saat buah kehidupan sudah matang, mereka pasti akan berperang sengit dan saling bertarung. Terutama Zulong, dia benar-benar ingin memulai sekarang dan membunuh alien Sengzuj. Karena begitu kamu mendapatkan lebih banyak buah kehidupan dari leluhur lain, kamu akan berada dalam bahaya. Tapi bagaimanapun juga, masih belum yakin, dua orang tidak dengan mudah menyerahkan, duduk di samping, menunggu.
Waktu berlalu. Beberapa tahun kemudian, orang ketiga datang ke Pulau Huangquan. Dia adalah Kaisar Guntur di surga. Beberapa bulan kemudian, salah satu dewa jahat yang tak terkalahkan dan kuat datang. Selanjutnya, semakin banyak orang datang ke Pulau Huangquan. 10 tahun kemudian, ratusan orang dari setiap sisi datang ke Pulau Huangquan. Masing-masing dari mereka telah lulus tes yang berbeda. Bukan berarti mereka yang berprestasi rendah tidak akan lulus ujian. Oleh karena itu, di antara orang-orang di kedua sisi, ada juga yang berprestasi tinggi dan rendah. Setelah mereka datang ke sini, mereka secara alami diperingatkan oleh leluhur naga dan leluhur lainnya dan tidak berani mendekati buah kehidupan. Di bawah Dewa Seni Bela Diri, jika akar pohon buah kehidupan dicabut, hanya ada satu cara untuk mati. Kerumunan menunggu dalam diam. Tiba-tiba, aroma yang kuat datang dari buah pohon kehidupan. Jenis wewangian ini, biarkan seseorang tercium, di seluruh tubuh nyaman, seluruh pori-pori tubuh terentang, beberapa tubuh sedikit sakit, pulih dengan cepat. Buah kehidupan, matang. Semua orang terkejut. Sua. Zulong dan nenek moyang lainnya, reaksi tercepat, kecepatan juga tercepat, langsung menuju kehidupan pohon buah meledak. Kali ini, saat mereka mendekati pohon kehidupan tidak menyerang. Buah kehidupan benar-benar matang. Zulong, mati untukku. Nenek moyang suci ras alien tiba-tiba minum banyak dan berbalik untuk membunuh naga itu. Kau yang mati. Dengan ide yang sama, Zulong juga membunuh nenek moyangnya. Dua dewa bela diri yang kuat sekaligus bertarung bersama. Bab 2514. Dua dewa bela diri yang kuat bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang bisa mendekati pohon buah kehidupan. Dan orang-orang di bawah dewa perang juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke pohon buah kehidupan. Di mana ada lebih dari 100 buah pahit, ada 2 nyawa di setiap sisi. Lebih dari 100 perkelahian, kekuatan kedua belah pihak serupa, pertempuran tidak dapat dipisahkan, segera seseorang jatuh. Yan Lei Dizun, setengah dewa dari keluarga dewa jahat, King Chang, Titan, Long Niu, Del, semuanya memiliki lawannya sendiri. Di dekat pohon buah kehidupan, itu mendidih, dan energinya kacau. Menyentuh. Zulong dan leluhur lainnya bertarung tinggi di langit, dan telah memainkan ratusan gerakan berturut-turut. Kedua belah pihak ingin mendapatkan buah kehidupan, tetapi mereka tidak ingin pihak lain mendapatkannya. Secara alami, mereka harus bekerja keras. Jangan terobsesi dengan perang, ambil buahnya. Nenek moyang ras alien berkhotbah kepada orang-orang di bawah mereka. Rebut buahnya dan lawan para dewa. Tidak, ambil buah kehidupan. Makhluk di sisi langit ini meraung dan bergegas menuju buah kehidupan. Pada suatu waktu, 18 buah kehidupan, masing-masing, ditonton oleh selusin orang. Orang-orang di sekitar buah kehidupan, babak perkelahian lainnya. Tapi masih ada nyawa yang telah diambil. Buah kehidupan pertama diambil oleh setengah dewa dari keluarga dewa jahat, tetapi kemudian Tian Lei Dizun juga mendapatkannya. Kalian berdua datang dan pergi, dalam sekejap, ada beberapa buah kehidupan yang diambil. Sua. Tiba-tiba, salah satu dewa jahat dengan penampilan biasa dipenuhi dengan cahaya darah yang menakjubkan, lalu setetes darah keluar dan berubah menjadi sosok manusia. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, dan seluruh tubuhnya menggeliat dengan darah, mengirimkan kesempatan membunuh yang luar biasa. Membunuh. Begitu sosok berdarah itu keluar, cahaya darah itu seperti pedang. Itu membunuh beberapa makhluk hidup di surga, dan mereka yang memiliki budidaya kaisar surga langsung dibunuh. Bunuh hati Bapa Suci. Zulong meraung. Haha, meskipun jantung pembunuh masih jauh dari pulih, ia memiliki kekuatan setengah dewa. Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Nenek moyang alien meraung. Sixin Zhengzu memiliki kekuatan setengah dewa, dan hampir abadi. Itu terlalu kuat, di sisi surga, tidak ada lawannya kecuali Tian Lei Dizun. Kemanapun dia pergi, makhluk di surga akan mati atau terluka. Bunuh leluhur suci dan tangkap beberapa buah kehidupan secara berurutan. Segera, semua 18 buah kehidupan dipetik. Sixin Zhengzu membidik beberapa makhluk surga yang telah mengambil buah kehidupan, membunuh mereka. Sialan, jangan pikirkan itu. Zulong meraung dan berubah menjadi naga sungguhan yang sangat besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi lapisan api. Nafasnya naik dengan cepat. Zulong, kamu gila. Kamu tidak ingin mati. Raungan kaget dari leluhur alien. Mati bersama dalam keadaan terburuk. Naga itu meraung dan bergegas ke leluhur suci. Ledakan. Setelah beberapa raungan berturut-turut, leluhur alien itu dipukul mundur dan tubuhnya bergetar. Zulong mencoba yang terbaik untuk membakar asal-usul kehidupan untuk membunuh leluhur suci hati dan ras lainnya. Sekarang,
Pihak alien, dapatkan lebih banyak buah kehidupan. Jika pihak lain pulih, konsekuensinya akan serius. Lebih baik mati satu sama lain sekarang. Orang gila. Dengan raungan, dia tidak berani melawan, dan tubuhnya berkelebat. Dia bergegas untuk membunuh leluhur suci, yang berubah menjadi cahaya darah dan menghilang ke dalam tubuhnya. Pergi. Nenek moyang suci dari berbagai negara minum dan bergegas ke kedalaman Pulau Huangquan. Tinggalkan untukku. Zulong meraung, menatap leluhur alien, gila untuk membunuh dan pergi. Keduanya bertarung sengit sepanjang jalan dan bertabrakan satu sama lain terus-menerus. Nenek moyang alien terluka. Dia tidak suka bertarung sama sekali dan melarikan diri dengan hatinya. Sekarang pihak alien, dapatkan lebih banyak buah kehidupan. Dia tidak perlu bertarung dengan Zulong sekarang. Selama dia pulih di masa depan, mereka akan berhasil. Naga leluhur dan leluhur suci dari ras lain sampai ke kedalaman Pulau Huangquan, sementara ras alien lainnya juga bergegas menuju pegunungan dan kuil di Pulau Huangquan satu persatu. Pulau Huangquan sangat besar dan tak berujung, dengan banyak puncak dan istana. Meskipun makhluk hidup di surga mengejar dengan keras, kekuatan mereka tidak lebih baik dari pihak lain, dan mereka segera kehilangan jejak ras alien. Zulong mengejar beberapa waktu, lagi pula, dia tidak mengejar leluhur alien. Dia melarikan diri di sisi lain dan menghilang di pegunungan yang luas. Wajah Zulong sangat jelek. Dia mundur dan mulai mengumpulkan makhluk hidup di surga. Dia baru saja mencoba membakar sumber kehidupan, tetapi sekarang dia tampak lemah dan napasnya tersengal-sengal. Segera, makhluk surga berkumpul di sini. Tuan Zulong, kamu telah membakar sumber kehidupan, dan dengan cepat menelan buah kehidupan untuk menstabilkan luka. Makhluk hidup dari surga keluar dan mengirimkan buah kehidupan. Meskipun buah kehidupan sangat berharga sehingga dia tidak bisa melepaskannya di dalam hatinya, dia tahu bahwa Zulong adalah kunci menuju surga. Tanpa dia, sia-sia baginya untuk mendapatkan lebih banyak buah kehidupan. Nah, buah kehidupan ini, aku tuliskan, dan aku akan memberi kamu kompensasi yang sesuai. Poin Zulong, juga tidak sopan, mengambil buah kehidupan, menelan mulut, memurnikan. Setelah beberapa hari, nafas Zulong menjadi stabil. Layak untuk buah kehidupan. Zulong menghela nafas. Efek buah kehidupan sungguh menakjubkan. Sekarang, energi buah kehidupan itu jauh dari disempurnakan, tetapi distabilkan olehnya karena konsumsi sumber kehidupan yang terbakar. Di masa depan, selama dia terus memurnikan buah kehidupan, luka sebelumnya akan pulih secara bertahap. Berapa banyak buah kehidupan yang kita dapatkan saat ini? Tanya Zulong. Tuan Zulong, aku punya satu. Aku juga punya satu. Segera, makhluk-makhluk hidup di surga yang mendapatkan buah kehidupan berjalan keluar satu demi satu. Sebanyak 6, ditambah yang ditelan Zulong sebelumnya, total 7. Zulong, serta makhluk di surga, terlihat sedikit jelek. Jadi, dewa jahat mendapat 11. 11, cukup untuk memulihkan Moko dan hati pembunuh. Zulong berbisik dan wajahnya sangat suram. Meski luka Sixin Sengzu serius dan hanya tersisa segumpal darah, ada begitu banyak buah kehidupan, yang pasti akan sembuh. Ini akan menjadi bencana bagi surga. Tuan Zulong, aku ingin mempersembahkan buah kehidupan ini kepada kamu. Aku juga. Mereka yang mendapatkan buah kehidupan menyerahkannya kepada Zulong satu demi satu. Mereka masih tahu prioritas. Ya, aku akan mengambil semuanya dan menyembuhkannya terlebih dahulu. Jika masih ada lagi, aku akan memberikannya kepada orang kuat lain yang terluka dan membantu mereka pulih. Dan jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja padaku. Jalan Zulong. Pada saat ini, dia tidak sopan. Terlebih lagi, Perang Dunia Kuno ini sangat tragis. Tidak hanya sulit bagi Zulong untuk sembuh, tetapi juga pria kuat lainnya. Seperti puncak kaisar, seperti Titan Longikon dan ulat sutra iblis 9 kehidupan, tapi sekarang, luka mereka telah sembuh. Di alam surga, seperti mereka, tidak sedikit yang terluka di zaman kuno, bahkan ada dewa. Bab 2515. Pulau Huangquan ini penuh dengan puncak dan istana, yang mungkin mengandung peluang. Ayo bekerja sama dan jelajahi. Kemudian, mata Zulong melihat ke pegunungan, lalu membiarkan makhluk di langit membentuk tim kecil, dan memasuki pegunungan yang luas untuk mengeksplorasi apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan. Dan Luming, masih di pulau itu, mengerti kata perang. Dia telah berada di pulau ini selama 90 tahun. Setelah bertahun-tahun memahami, dia mendapat banyak manfaat. Kata, perang, begitu indah. Dengan pemahaman Luming, pengalaman bertarungnya semakin dalam. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan bertarung, semangat juang Luming akan melambung ke langit dan tindakan serta tindakannya penuh dengan kekuatan juang yang kuat. Keterampilan bertarung dan kekuatan magisnya sebelumnya menjadi lebih kuat. Kata, perang, begitu indah.
Dengan kata lain, tidak peduli keterampilan tempur dan kekuatan sihir apa yang dikembangkan Luming, kekuatannya akan ditingkatkan. Apapun jenis senjata yang digunakan, mereka bisa berguna dan memainkan kekuatan terkuat. Ini adalah perang. Selama itu terkait dengan pertempuran, itu akan ditingkatkan. Meskipun pencapaian Luming tidak meningkat dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sekarang, dia lebih percaya diri. Di masa lalu, dia tidak terlalu percaya diri menghadapi level setengah dewa yang tak terkalahkan. Sekarang, dia memiliki keyakinan dalam pertempuran pertama. Sua. Ledakan. Di bawah tebing, tubuh Luming berkilat, terbang vertikal dan horizontal, menampilkan berbagai macam kekuatan magis. Dengan restu dari kata perang, kekuatan Luming meningkat pesat. Amalan ini 9 hari 9 malam. 9 hari 9 malam kemudian, Luming berhenti. Menghembuskan. Luming Chang menarik napas dengan mata cerah. Senang, sangat bahagia. Luming tertawa. Klik. Pada saat itu, seperti dua kacang polong. Retakan mulai muncul, lalu retakan bertambah. Kata perang telah dipahami sepenuhnya oleh Luming. Saat kata perang terbelah, kehampaan muncul dan pria dengan sayap transparan muncul kembali. Ya, bakat yang bagus untuk memahami jejak, formula kata perang, ini dalam 100 tahun. Pria dengan sayap transparan itu mengangguk, dan jejak kegembiraan melintas di matanya. Tuan, bisakah aku masuk ke level berikutnya? Lu Mingdao. Level selanjutnya. Tidak, ini adalah umpan terakhir. Pria sayap transparan tersenyum. Yang terakhir, lalu aku bisa pergi ke Pulau Huangquan. Lu Ming sangat senang. Yah, aku akan membawamu ke sana. Pria dengan sayap transparan itu menganggukkan kepalanya, dan kemudian dengan lambaian tangannya, sebuah piringan terbang keluar dan mengapung di atas kepala Luming. Pelat susunan mengeluarkan kolom cahaya dan menutupi Luming. Luming merasa bahwa dia telah melangkah ke dalam susunan transmisi. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang di sini. Setelah beberapa saat, Luming menemukan bahwa dia muncul di aula yang luas. Di mana ini? Apakah itu Pulau Huangquan? Luming sedikit bingung. Dia mengira dia akan muncul di pulau itu, tetapi dia tidak menyangka akan muncul di aula. Luming melihat sekeliling, aula itu kosong, hanya bagian atasnya, ada sebuah patung. Luming terkejut, bukankah ini patung yang pernah dia lihat sebelumnya? Namun, patung di sini tidak memiliki niat sedikit pun untuk mendominasi, dan Luming agak kecewa. Pada saat ini, dalam kehampaan, cahaya dan bayangan, sesosok muncul. Dia adalah pria parubaya yang anggun dengan jubah putih. Pria parubaya ini benar-benar orang yang muncul di atas pohon buah kehidupan untuk mengingatkan Zulong tentang mereka. Selamat, melalui semua tingkatan, datang ke sini. Pria parubaya yang anggun itu berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan Luming. Luming memegang tinjunya. Namaku Gigi Putih. Ini sangat mirip dengan cara kultivasi Master Luming. Tuan, apakah ada jalan antara langit dan bumi? Itu nama acak aku sendiri. Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Ambil secara acak. Hahaha, itu kebetulan. Memang benar ada cara untuk mendominasi antara langit dan bumi. Kembangkan cara dominasi. Setelah kamu menembus alam roh bela diri, kamu dapat menguasai kekuatan tuannya. Itu adalah tingkat kekuatan suci yang sangat tinggi. Jalan Gigi Putih. Keadaan roh bela diri, mendominasi kekuatan ilahi. Luming bingung. Itulah yang melibatkan alam dewa bela diri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang karena kultivasimu masih lemah. Gigi Putih berkata, yang paling penting adalah kamu datang ke sini melalui semua level, dan kamu juga bisa mempraktikkan cara dominasi dan mewarisi warisan tuannya. Warisan. Mata Luming cerah. Aku memberitahumu, tuanku, tapi dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Bakatnya tak tertandingi dan pencapaiannya tak terduga. Seluruh gunung Huangquan adalah harta karun tuanku. Jalan Gigi Putih. Luming menghirup udara dingin, dan laut naik di dalam hatinya. Seluruh gunung Huangquan adalah harta karun dari guru Gigi Putih. Ya Tuhan. Luas gunung Huangquan sebanding dengan 9 alam surga. Bersama-sama, itu luas dan tak terbatas. Ada banyak makhluk hidup dan bahkan alam roh bela diri. Terlebih lagi, di Pulau Huangquan, Luming terus bertemu dengan para master, pria bersayap transparan di depannya dan pria anggun di depannya semuanya tak terduga. Luming curiga bahwa semuanya adalah keberadaan alam roh bela diri. Jelas, master yang dikatakan Gigi Putih itu pasti lebih baik daripada dewa perang. Itu lebih baik daripada dewa bela diri. Apakah ada keberadaan seperti itu di dunia? Sebelumnya, Luming mengira bahwa dewa perang adalah eksistensi terkuat di dunia, tetapi sekarang tampaknya jauh dari itu. Ada sesuatu yang lebih kuat dari dewa prajurit. Dikatakan bahwa gunung Huangquan berasal dari luar langit. Harus ada seni bela diri yang lebih kuat dalam apa yang disebut Tianwei.
Hati Luming dipenuhi dengan kerinduan dan harapan. Pada tahap kultivasinya, dia hampir mencapai puncaknya. Tidak banyak lawan di seluruh alam surga dan klan dewa jahat. Sekarang kita tahu bahwa masih ada orang yang lebih kuat di alam Usen. Luming memiliki pengejaran yang lebih tinggi. Bisakah aku mendapatkan warisan dari keberadaan ini? Memikirkan hal ini, Luming sangat bersemangat. Tuanku bernama Jingyu. Patung ini adalah tuanku. Kamu seharusnya sudah melihat patung tuanku di banyak tempat sebelumnya. Itu karena harta ini milik tuanku, begitu banyak tempat menyembah patung tuanku. Jalan Gigi Putih. Luming tiba-tiba menyadari mengapa ada patung di setiap tempat terkutuk. Sayang sekali tuanku meninggal dan dibunuh oleh seorang pengkhianat, dan kami serta Gunung Huangquan ini disegel di sini, dan kami tidak akan pernah keluar dari generasi ke generasi. Berbicara tentang ini, mata Gigi Putih memancarkan jejak keganasan, ada jejak pembunuhan. Bab 2516. Gigi Putih hanya menumpahkan napas. Luming merasa dingin di sekujur tubuh. Dengan kultivasinya saat ini, menghadap Gigi Putih seperti semut, menghadap gajah, tanpa perlawanan apapun. Teror yang mengerikan. Ini adalah perasaan Luming. Dia memiliki perasaan bahwa jika Gigi Putih ingin menyerangnya, dia dapat membunuhnya dengan jentikan jarinya. Ini tidak terasa di Zulong atau leluhur suci lainnya. Luming bahkan lebih terkejut. Keberadaan Gigi Putih sebenarnya disegel di sini, dan sulit diturunkan dari generasi ke generasi. Terlebih lagi, Jingyu, penguasa Gigi Putih, pasti lebih kuat, tapi dia terbunuh. Seberapa kuat musuh mereka? Selain itu, ada banyak tempat terkutuk di Gunung Huangquan. Apakah mereka juga sarana yang diberikan oleh musuh mereka? Dalam benak Luming, pikiran berubah. Namun, tidak ada jalan keluar dari surga. Dalam kegelapan, ada sinar vitalitas. Setiap tahun malapetaka, segel Gunung Huangquan akan dilonggarkan, dan orang-orang dari luar dapat masuk. Kami telah mencari orang yang tepat untuk mewarisi warisan tuannya. Sayangnya, setiap saat, tidak banyak orang yang datang dari luar, dan hanya ada sedikit orang berbakat. Kami telah lama menunggumu. Jalan Gigi Putih. Tuan, jika kamu ingin aku mewarisi warisan dari Tuan Jingyu, apakah kamu memiliki persyaratan? Lu Mingdao. Baya memandang Luming, menunjukkan penghargaan, dan berkata, kamu sangat pintar, tidak buruk. Kamu benar-benar memiliki apa yang kamu inginkan. Aku dapat memberitahu kamu bahwa tuannya dijebak, dianiaya, dan mati secara salah. Tuan selalu disegel di sini. Oleh karena itu, jika kamu ingin mewarisi warisan tuan, kamu harus bersumpah dengan asal-usul hidup kamu bahwa kamu akan membalaskan dendam tuan. Buktikan ketidakadilan tuannya, dan selamatkan kami. Benar saja, Luming tahu itu tidak mudah. Luming berkata sambil tersenyum masam, Tuan, prestasimu atau prestasi Tuan Jingyu bukanlah saingan. Bagaimana aku bisa melakukannya? Jika kamu tidak bisa melakukannya sekarang, kamu mungkin tidak bisa melakukannya di masa depan. Tidak ada batasan waktu untuk masalah ini. Dengan bakatmu, kamu mungkin tidak bisa mengungguli Master di masa lalu. Meskipun begitu sulit, masih ada harapan untuk itu. Aku dapat memberitahu kamu bahwa apa yang telah kamu peroleh dan pahami hanyalah 100 juta bagian dari warisan Tuan. Jika kamu bisa mendapatkan warisan Tuan, kamu akan dapat menghindari banyak jalan memutar di masa depan. Gigi Putih mulai menggoda Luming. Dalam benak Luming, dia juga berpikir cepat. Jingyu, penguasa Gigi Putih, jelas merupakan keberadaan yang menakutkan, dan kultivasinya berada di luar imajinasi Luming. Sangat berbahaya untuk membantu orang seperti itu membalas dendam. Tapi Luming langsung memikirkan klan dewa jahat. Jika leluhur suci ras alien dan leluhur suci yang membunuh hati dipulihkan, dia bahkan tidak akan lolos dari klan dewa jahat. Semua orang di surga, termasuk kerabat dan sahabatnya, akan mati. Dan untuk menyetujui permintaan Baya dan membantu balas dendam Jingyu, tidak diketahui berapa tahun kemudian, dan bahkan jika dia gagal, dialah satu-satunya yang mati. Apalagi jika keberadaan Jingyu bisa diwarisi oleh pihak lain, mungkin ada cara untuk melawan klan dewa jahat. Memikirkan hal ini, Luming telah membuat keputusan. Ya, Tuan, aku setuju. Lu Mingdao. Bagus. Baya sangat gembira dan berkata, namun, kamu masih harus bersumpah dengan asal-muasal hidupmu. Bersumpah demi asal-usul kehidupan sama sekali berbeda dengan bersumpah demi darah. Sumpah darah, kerana Kaisar Wu telah mampu bertarung. Namun, bersumpah atas asal-usul kehidupan secara langsung mempengaruhi asal-usul kehidupan. Apalagi Kaisar Wu, bahkan Dewa Seni Bela Diri, sulit ditolak. Jika kamu melanggar sumpah, kamu akan dihukum mengerikan. Segera, Luming membuat sumpah asal-usul kehidupan sesuai permintaan Baya. Tuan, sekarang, aku tidak tahu siapa musuh Tuan Jingyu. Lu Mingdao. Bahkan musuh tidak tahu siapa, bagaimana membalas dendam. Apakah kamu tahu Ziarah Taiksu? Gigi Putih merenung sejenak dan bertanya. Ziarah Taiksu,
Belum pernah mendengarnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak pernah mendengarnya. Aku belum pernah mendengarnya. Orang-orang itu pasti telah menyegel kita ke tempat yang sangat terpencil. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang ketidakterbatasan. Jalan Gigi Putih. Sungai Bintang tak terbatas. Lu Ming bahkan lebih bingung. Aku belum pernah mendengar tentang Star River yang tak terbatas. Bagaimana dengan alam semesta? Haruskah aku mendengarnya? Jalan Gigi Putih. Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan kuat. Alam semesta belum pernah mendengarnya. Gigi putih semuanya kacau, menatap Lu Ming, lidah terikat. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Bukan, apakah ini memalukan? Orang-orang itu, pada akhirnya, telah menyegel kita ke sudut mana, bahkan belum pernah mendengar tentang alam semesta. Pantas saja ada begitu sedikit talenta yang datang di tahun-tahun ini. Kejam, orang-orang itu, sungguh kejam, ini untuk membiarkan kita, tidak pernah bisa menyerahkan. Gigi putih, dengan wajah suram, menggertakkan gigi di sana. Lu Ming sangat pintar untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Butuh waktu lama untuk gigi putihnya menjadi tenang. Kamu tidak tahu sama sekali. Sudah kubilang, kamu tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dengan cara ini, kamu harus mewarisi warisan tuannya terlebih dahulu. Setelah Baya selesai berbicara, sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Setelah membuka gulungan itu, seorang pria muda, tampan dan hidup, dilukis di atas gulungan itu. Ini Master Gigi Putih, Jing Yu. Terlebih lagi, rasa dominasi terpancar dari potret ini, yang mencengangkan dan bertubuh penuh, yang berkali-kali lebih kuat dari kontak Lu Ming dengan patung manapun. Lu Ming, gunakan cara tuanmu untuk beresonansi dengan potret tuan, dan kamu secara alami dapat mewarisi warisan tuan. Jalan Gigi Putih. Ketika Lu Ming adalah tuannya. Benar saja, begitu dia memimpin, lukisan itu diselimuti cahaya ungu dan kemasan. Setelah beberapa saat, volume lukisan berubah menjadi cahaya dan terbang ke dalam pikiran Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sepertinya melihat seorang pemuda dengan tangan di punggungnya, berdiri di lautan pengetahuannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu dan emas, yang merupakan arti dari dominasi tanpa batas. Perang. Saat ini, anak muda sedang minum, dan kata, perang, terlontar. Kata, perang, penuh dengan rasa kuno. Tampaknya berlangsung bertahun-tahun tanpa akhir dan berasal dari sungai waktu yang panjang. Tampaknya mewakili asal mula semua pertempuran di dunia ini. Itu misterius dan tak terduga. Itu lebih misterius daripada kata, perang, yang dipahami Lu Ming sebelumnya. Setelah sekian lama, semua penglihatan di otak Lu Ming menghilang. Hanya ada dua hal yang tersisa di benak Lu Ming. Sebuah gambar. Kata kuno untuk, perang. Adapun informasi lainnya, tidak sedikit, dan tidak ada rahasia seni bela diri. Lu Ming sangat kecewa. Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan dari warisan tuan? Gigi putih pun bertanya. Sama saja, itu gambar, itu kata kuno untuk perang. Tidak ada informasi lain tentang itu. Lu Ming kecewa. Begitulah, aku mengerti. Tuan telah menyegel semuanya dalam lukisan itu. Pasti kultivasi kamu terlalu rendah, jadi kamu belum mendapat informasi apapun. Jalan Gigi Putih. Bab 2517. Lu Ming benar-benar terdiam. Prestasinya terlalu rendah. Kamu tahu, tubuh fisiknya dan cara dominasinya bertambah, semua kekuatan bertarungnya pecah, dia memiliki kepercayaan diri dan perang setengah dewa. Sekarang, seluruh surga, dewa jahat, Yuan, berapa banyak orang yang menjadi lawannya. Namun di mata gigi putihnya, itu adalah tingkat kultivasinya yang rendah. Jangan khawatir, selama kamu membuat terobosan dalam kultivasi di masa depan, segel dalam lukisan itu juga akan dibuka. Tidak hanya keterampilan kultivasi tuannya, tetapi juga beberapa informasi tentang musuh tuannya. Jalan Gigi Putih. Dengan baik. Lu Ming mengangguk. Nak, kamu terlihat sangat kecewa. Kamu berada di tengah-tengah kebahagiaan. Apakah kamu tahu betapa irinya aku? Apakah kamu tahu betapa misteriusnya kata, perang, yang kamu miliki? Berapa umurnya? Itu karakter asli Tiongkok kuno. Apakah kamu memahaminya? Jika kamu meletakkannya di alam semesta yang luas, aku khawatir akan ada banyak makhluk mengerikan yang bertarung untuk itu. Gigi putih disebut, mata penuh iri. Aksara Cina kuno asli. Lu Ming terus bingung. Dia menemukan bahwa dia hampir tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Baya. Lupakan saja, kamu tidak akan memahaminya bahkan jika kamu banyak bicara. Ingat, ketika kamu berjalan di alam semesta yang luas di masa depan, kamu harus berusaha untuk tidak mengungkap rahasia, formula kata perang, jika tidak, itu akan terjadi. Membawakanmu bencana besar. Terlebih lagi, tingkat misterius dari kata perang yang kamu pelajari sebelumnya hanya sepersejuta dari karakter asli Tiongkok kuno. Tidak, itu satu dari ratusan juta. Oleh karena itu, di masa depan, sulit membayangkan manfaat dari lebih banyak memahami rumus kata perang ini.
Tuan menemukan formula ini secara tidak sengaja, tetapi dia tidak memahaminya. Orang lain tidak mengetahuinya. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan pernah mewarisinya dari orang lain. Gigi Putih banyak bicara lagi. Lu Ming tidak tahu apa yang dia ketahui, tapi dia hanya bisa mengingat semuanya. Dan ini dia. Cincin penyimpanan muncul di tangan Bai Ya dan melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming mengambilnya, dan sangat gembira. Cincin penyimpanan, harus ada beberapa harta di dalamnya. Perasaan spiritual Lu Ming, di mana, saat berikutnya, Lu Ming mengungkapkan sedikit kekecewaan. Hal-hal di atas ring sangat sederhana. Hanya ada dua macam. Pedang dan kotak kayu besar. Pedang itu muncul di tangan Lu Ming. Senjata seperti ini. Lu Ming merasakan senjata ini dan kemudian memasukkan kekuatan dunia ke dalamnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pedang itu adalah jurang maut, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk menelan dunia di dalam tubuhnya. Lu Ming takut memutuskan hubungan antara dia dan pedang. Mengerikan. Lu Ming merasa bahwa jika pedang ini pecah, kekuatannya akan berkali-kali lebih kuat daripada tentara surgawi. Itu adalah senjata ajaib. Itu adalah senjata khusus untuk mereka yang kuat di alam bela diri dan dewa. Kamu tidak dapat mengendalikannya dengan pencapaianmu saat ini. Kamu akan menguras energi. Kamu dapat menggunakannya setelah pencapaianmu berhasil. Jalan Gigi Putih. Artefak. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan akhirnya tahu apa nama senjata khusus Wusen. Karena saat Zulong dan leluhur lainnya bertarung, kedua belah pihak menggunakan senjata setingkat ini. Lu Ming sangat gembira. Senjata ini sangat berharga. Lu Ming membawanya kembali ke ring penyimpanan, lalu mengeluarkan kotak kayu itu. Begitu dibuka, tercium bau obat yang menyengat. Kotak kayu adalah buah yang berkilauan dan tembus cahaya, esensi kehidupan, sungguh menakjubkan. Ini. Lu Ming terkejut. Dia merasa bahwa aroma obat dari buah ini sangat mirip dengan pil Sheng Sheng, tetapi intensitasnya jauh lebih tinggi daripada pil Sheng Sheng. Ini adalah buah kehidupan. Baya menjelaskan, pohon buah kehidupan di Pulau Huangquan akan berbuah sekali dalam jangka waktu yang lama. Namun, orang-orang di luar kamu akan sangat menderita. Jadi aku akan mengumpulkan buah dari waktu lain. Ada 180 buah di sini. Efeknya buah kehidupan itu bagus. Kamu bisa menggunakannya. Bang, bang. Jantung Lu Ming melompat dengan liar. Buah kehidupan, dan 180. Ekstasi nyata Lu Ming. Adapun kalimat Baya, efeknya tidak buruk, Lu Ming langsung mengabaikannya. Ini tidak hanya efektif, itu adalah harta karun. Lu Ming telah melihat efek dari pil hidup dan mati. Titan Lomikon dan 9 ulat iblis hidup sulit untuk pulih dari luka mereka selama bertahun-tahun. Mereka hampir sembuh dalam beberapa hari. Efek buah kehidupan bahkan lebih menakjubkan. Zulong dan nenek moyang lainnya saling memukul dan membunuh, tetapi tidak untuk buah kehidupan. Tapi sekarang, Lu Ming mendapat 180. Lu Ming dengan cepat menutup kotak kayu itu dan menyimpannya. Lu Ming sangat senang bahwa dia puas. Kali ini dia mendapatkan panen yang luar biasa. Nah, apa yang harus dipertanggungjawabkan, aku juga telah menjelaskannya, dan aku juga telah memberikan apa yang harus diberikan. Sekarang, aku akan menyuruhmu keluar. Jalan Gigi Putih. Bagaimana cara kita keluar? Tanya Lu Ming. Ada perahu di satu sisi Pulau Huangquan. Kamu bisa langsung keluar dengan perahu. Aku akan segera menyuarakan semua orang di pulau itu. Jalan Gigi Putih. Guru, tunggu. Lu Ming menelepon dengan cepat. Apa masalahnya? Gigi Putih bertanya. Tuan, apakah ada orang dengan 3 mata di pulau ini? Lu Ming bertanya. Ya, di antara mereka, ada alam roh bela diri. Jalan Gigi Putih. Tuan, bisakah kamu melenyapkan keadaan roh bela diri dari ketiga mata itu? Lu Ming Dao, jika kamu bisa langsung membunuh leluhur alien, maka semuanya akan terpecahkan. Mustahil. Gigi Putih langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, kami disegel di sini, tunduk pada banyak batasan, kami tidak dapat membantu kamu membunuh orang. Orang-orang itu adalah musuhmu, atau kamu harus menyelesaikannya sendiri. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan musuh yang begitu lemah, bagaimana kamu bisa menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan dan bagaimana kamu bisa membalas tuanmu? Setelah itu, gigi putihnya bergerak dan menghilang. Lu Ming terdiam. Lemah. Itu dewa bela diri, itu lemah. Lu Ming telah menemukan bahwa nilai dan idenya sama sekali berbeda dari Baya, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Setelah Baya pergi, dia segera kembali. Ya, aku sudah mendapat kabar. Sekarang aku akan mengirimmu keluar. Setelah itu, Baya melambaikan tangannya, dan tubuh Lu Ming menghilang di sini. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di sebuah gunung. Kakak Kincang. Begitu Lu Ming muncul, dia melihat beberapa orang di kejauhan, terbang ke satu arah. Kakak Lu Ming. Lihat Lu Ming, King Chang juga sangat senang, terbang.
Kakak Luming, pergilah, Tuan Zulong, kumpulkan kita bersama. Chang Qingdao. Bagus. Luming mengangguk dan terbang ke arah King Chang dan mereka. Segera setelah itu, mereka bertemu tidak jauh dari pohon kehidupan. Xiao Qing, Dan. Luming melihat Xian Yanxing dan Dan. Bab 2518. Sudah hampir 150 tahun sejak mereka memasuki Pulau Huangquan. Saat kami bertemu saat ini, kami tentu saja bahagia. Selain itu, Luming menemukan bahwa Xian Yanxing dan telah meningkatkan prestasi mereka. Prestasi Xian Yanxing telah memenangkan Kaisar Surga Puncak Bintang 7. Dan juga menolak berapa banyak, juga memiliki ranah Kaisar Bintang 6. Saat ini, ada jembatan apung di semua pulau di kawasan Laut Mata Air Kuning. Di pulau-pulau itu, ada sosok yang berlari menuju Pulau Huangquan. Orang-orang yang tidak sampai ke Pulau Huangquan dan tinggal di pulau lain. Segera, Luming bertemu Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Long Chen, Huang Ling, Del. Tidak ada temannya yang baik-baik saja, dan semua prestasinya meningkat pesat. Luming merasa lega. Beberapa jam kemudian, pulau-pulau itu, tidak ada yang muncul. Semua orang ada di sini, ayo pergi. Zulong dan yang lainnya bergegas ke sisi Pulau Huangquan. Di sepanjang garis pantai, mereka segera menemukan dua kapal perang besar. Ledakan. Salah satu kapal perang, meraung, benar-benar mulai dan melaju ke depan. Di atas, ada beberapa master lain dari leluhur alien, dewa jahat, dan lainnya. Dewa-dewa jahat sebenarnya yang memimpin. Kita harus tahu bahwa masih ada beberapa dewa jahat di pulau itu yang belum naik kapal. Jelas, leluhur ras alien takut naga leluhur akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya, jadi dia meninggalkan beberapa dewa jahat dan berlayar lebih dulu. Orang ini benar-benar jahat. Zulong berkata dengan marah. Dia benar-benar ingin memperjuangkan kematian leluhur asing. Sayangnya, kini leluhur alien itu menghindarinya. Dewa jahat lainnya menghela nafas tak berdaya saat melihat kepergian leluhur mereka. Mereka ditinggalkan, tapi untungnya, dunia akhirat sangat besar. Tidak ada perbedaan besar antara tinggal di sini dan tinggal di dunia jahat. Ketika mereka melihat mata bermusuhan dari yang kuat di surga, wajah mereka berubah, dan mereka lari ke arah lain dan menghilang dalam sekejap. Pergi. Zulong memanggil semuanya untuk naik ke kapal perang. Segera, mereka semua naik ke kapal perang, dan kapal perang mulai melaju, mengikuti angin dan ombak, dan bergerak maju. Tidak lama kemudian, ada pusaran air besar di depan, dan alien serta kapal perang mereka bergegas ke pusaran air satu demi satu. Kali ini, alih-alih mengusir semua orang seperti yang mereka lakukan saat pertama kali masuk, kedua gedung pencakar langit itu mengikuti pusaran dan jatuh ke bawah. Kemudian, air mata air kuning itu mengalir ke depan dan membentuk sungai besar. Apakah ini sumber sungai Huangquan? Orang tidak bisa tidak berpikir begitu. Sungai Huangquan berasal dari sini, lalu mengalir memutar, dan kembali ke dunia Huangquan, membentuk sebuah siklus. Oleh karena itu, selama mereka berkendara di sepanjang Sungai Kuning, suatu hari mereka akan dapat mencapai medan perang di luar dua kota perbatasan di wilayah surga Taking. Tapi aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Aku khawatir itu jauh untuk pergi ke luar kota. Orang-orang mencari tempat untuk berlatih. Luming, Xian Yanxing dan yang lainnya berkumpul, mengobrol sebentar, lalu bubar. Luming duduk bersila di atas geladak, memikirkan lukisan itu dan kata perang di benaknya. Fokus pada kata Luming. Tiba-tiba, Luming merasa ada konsepsi artistik misterius yang tak terbatas muncul. Ini adalah perasaan yang sangat misterius, yang hanya bisa dipahami tetapi tidak diungkapkan. Inilah perasaan Luming tentang kata perang. Kata perang yang dipahami Luming setelah melewati tingkat ketiga sebelumnya berasal dari sini, tapi itu hanya goresan kecil. Luming mulai mengerti dengan sepenuh hati. Semakin dia memahaminya, semakin dalam dia menyadari tentang berkelahi. Sungai Huangquan sangat panjang. Mereka telah mengemudi selama 2 tahun. Pada saat ini, leluhur alien di depannya bergerak dan secara paksa membuka ruang. Kemudian dia membawa kapal perang ke langit dan bergegas ke celah di ruang itu. Itu, surga 9 neraka. Banyak orang melihat dan mengenali dunia di balik celah-celah di ruang angkasa. Jelas bahwa leluhur asing dan lainnya langsung memasuki surga Jiuyu dan berniat untuk kembali darinya. Segera, ruang sembuh. Mereka terus bergerak maju, ke surga 9 kamu, lalu ke surga Taking, tidak jauh. Semuanya tidak berlatih lagi, tetapi menunggu. Benar saja, tak lama kemudian, Zulong meletakkan tangannya ke kehampaan, dan ruang itu terbuka. Dari celah antariksa, kita bisa melihat kebalikannya adalah medan perang di luar 2 kota perbatasan. Pergi. Zulong dengan kapal perang bagian, melalui celah ruang,
kembali ke medan perang di luar dua kota perbatasan. Kembalilah. Banyak orang mendesah. Kali ini, aku pergi ke Gunung Huangquan selama lebih dari 100 tahun. Setelah banyak pengalaman, aku kembali seperti mimpi. Sua, sua, sua. Semuanya terbang keluar dari kapal perang kedua kota. Segera mereka berada di dekat dua kota perbatasan. Tuan Zulong, mereka kembali. Begitu mereka mendekat, orang kuat di dua kota perbatasan menemukan mereka dan dengan cepat membuka barisan besar untuk membiarkan mereka masuk. Setelah aku masuk, aku mengetahui bahwa tidak ada perubahan di dunia surga dan klan dewa jahat dalam 100 tahun terakhir, dan mereka menemui jalan buntu. Lalu semua orang pergi. Kali ini, banyak orang di Gunung Huangquan berpetualang. Terutama di Pulau Huangquan terakhir, banyak orang memiliki kesempatan untuk menemukan tempat untuk menutup dan mencerna. Zulong juga pergi dan kembali ke sarang leluhur. Dia perlu menggunakan buah kehidupan untuk memulihkan lukanya. Sekarang adalah proses waktu terburu-buru. Dapat diprediksi bahwa nenek moyang alien akan pulih dari luka mereka secepat mungkin. Lu Ming, Xian Yanxing, Dan, Lu Xiangxiang dan lainnya tinggal di Liang Jiecheng untuk sementara waktu. Lu Ming, aku juga harus pergi. Prestasiku telah mencapai Kaisar Bintang 6 di surga. Aku ingin menemukan tempat untuk ditutup, berdampak pada puncak surga, dan kembali ke tingkat puncak sebelumnya. Dan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Dan, ini dia. Lu Ming melambaikan tangan, sebuah kotak batu giok, terbang ke Dan. Dan meraihnya dan membukanya. Ada bau obat yang kuat keluar dari sana. Murid Dan menyembur kontraksi, menunjukkan warna yang berapi-api, berseru, ini adalah buah kehidupan. Nak, bagaimana bisa ada buah kehidupan? Bisakah dia ingat bahwa Lu Ming tidak ada saat dia berjuang untuk buah kehidupan? Diamkan. Lu Ming melirik Dan. Untungnya, hanya ada dua dari mereka di sini. Tidak ada orang lain. Siapa aku? Aku memberitahumu, ada banyak buah dalam hidupku. Lu Ming berkata dengan penuh kemenangan. Benar atau salah? Dan ragu. Omong kosong, tentu saja, itu benar. Dengan buah kehidupan ini, kamu bisa mengembalikan prestasimu ke puncak. Lu Ming Dao. Buah kehidupan bukan hanya pengobatan luka, tapi juga kemampuan merebut hakikat langit dan bumi. Nyatanya, meski orang yang terluka mengambil buah kehidupan, fungsinya sangat merugikan surga. Itu dapat membantu orang untuk meletakkan dasar yang kokoh, mengembangkan potensi mereka, meningkatkan pengetahuan internal mereka, dan bahkan menembus ranah kultivasi. Bab 2519. Kamu benar-benar punya satu lagi, lalu berikan aku satu lagi. Mata Dan bersinar, dan dia mulai membidik Lu Ming. Kau tahu kau serakah. Lu Ming memutar mulutnya. Hei, apa itu keserakahan yang tak terpuaskan? Sekarang aku berperang melawan bangsa lain. Aku mencoba untuk meningkatkan pencapaianku. Di zaman kuno, aku tidak jauh dari alam semi-dewa. Kamu memberiku buah kehidupan, dan aku yakin aku bisa menembus ke kondisi setengah dewa. Teriak Dan. Yah, aku akan memberimu satu lagi. Lu Ming melambaikan tangannya, dan sebuah kotak giok terbang ke Dan. Dan melihat, menelan seteguk air liur, menatap mata Lu Ming, lebih berapi-api. Pergi, jangan lagi. Teriak Lu Ming. Akhirnya, Dan dengan enggan pergi dari sini. Setelah Dan pergi, Lu Ming menemukan Xian Yanxing dan memberinya dua buah kehidupan. Prestasi Xian Yanxing berada di puncak surga. Meskipun Xian Yanxing tidak terluka, dia juga dapat mengembangkan potensinya dengan mengandalkan dua buah kehidupan, yang kondusif untuk dampak keadaan setengah dewa. Setelah itu, Lu Ming memanggil Gelembung, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Huang Ling, Long Chen dan lainnya, dan masing-masing memberikannya. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Gel. Tidak pandai berkultivasi. Jika kamu mengambil buah kehidupan, kamu pasti bisa berubah dan memiliki potensi tak terbatas. Jika kamu berlatih di masa depan, kamu pasti akan mengalami peningkatan yang lancar dan cepat. Setelah itu, Lu Ming kembali ke Yuanlu dan memberikan buah kehidupan kepada orang tuanya, serta Qiu Yue. Orang tua Lu Ming, dengan bantuan Lu Ming, awalnya menyempurnakan buah kehidupan, dan pencapaian mereka melonjak. Mereka menerobos penghalang sepanjang jalan, dan dalam waktu singkat dalam 1 bulan, mereka menerobos ranah para santo perang. Buah kehidupan sangat merugikan bahkan Dewa Perang pun memiliki pengaruh yang besar, yang menunjukkan kemanjurannya. Sangat keterlaluan untuk menggunakannya pada pria Kaisar Wu, tapi Lu Ming tidak peduli. Selain itu, Kaisar Wu dan Shen Wu tidak dapat memurnikan buah kehidupan. Jika kamu meminumnya, kamu akan rusak oleh kekuatan obatnya. Namun, dengan bantuan cara mendominasi Lu Ming, semuanya secara alami tidak memiliki masalah. Li Ping dan Lu Yuntian menerobos tanah suci Wu, dan Lu Ming puas ketika umur panjangnya mencapai lebih dari 100.000 tahun. Terlebih lagi, khasiat buah kehidupan sangat merugikan langit sehingga jauh dari pemurnian.
Di masa mendatang, prestasi mereka pasti akan melambung tinggi. Dengan bantuan buah kehidupan, mereka semua sangat cepat memahami hukum. Pada waktunya, tidak mengherankan untuk menerobos Kaisar Wu. Adapun Qiu Yue dan Lu Xiangxiang, pencapaian mereka juga akan meningkat pesat di hari-hari berikutnya. Setelah satu lingkaran, Lu Ming mengonsumsi 15 buah kehidupan. Setelah menyelesaikan semua ini, Lu Ming menjadi tenang dan memikirkan kultivasi selanjutnya. Selanjutnya, dia memiliki dua cara. Salah satunya adalah melatih 7 Dewa Suangong dan menerobos tubuh. Tubuh fisik telah mencapai puncak Kaisar Surga. Selanjutnya, dia bisa mulai menyerang alam dewa bela diri. Namun, hanya ada 4 kata di tingkat ke-7 dari 7 Dewa Suangong, 10.000 yuan kembali ke 1. Itu membuatnya bingung dan bingung. Setelah memikirkannya sebentar, Lu Ming berencana untuk menurunkan tubuh dan mempraktikkan cara dominasi. Cara mendominasi adalah dia hanya berada di puncak kerajaan Kaisar Agung. Di bawah, dia masih bisa menembus ranah Kaisar Surga. Jalan masih panjang. Apalagi cara dominasi, serta lukisan Jingyu sebagai referensi, akan jauh lebih mudah untuk dipraktikkan. Dengan keputusan tersebut, Lu Ming mulai memahami cara dominasi. Sekarang, kultivasinya adalah puncak dari Kaisar Agung, langkah selanjutnya adalah menerobos alam surga. Lu Ming berkonsentrasi pada latihan, dan beberapa bulan berlalu. Lu Ming berhenti berlatih, dan keraguan muncul di matanya. Ketika dia mempraktikkan cara dominasi, dia merasa ada kekuatan yang kuat antara langit dan bumi, menghalangi dia dan membuatnya sulit untuk menerobos. Kekuatan itu seperti kekuatan dunia, seperti kekuatan jalan surga. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan langit dan bumi menghalangiku? Alis Lu Ming mengerutkan kening, dan dia tidak bisa memahaminya. Dalam hatinya, sedikit cemas. Tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Saat ini, nenek moyang alien telah mendapatkan 11 buah kehidupan. Dia dan Sixin Zhengzu-nya pasti akan mengambil buah kehidupan untuk memulihkan pencapaian mereka. Begitu mereka pulih, kedua belah pihak pasti akan pecah menjadi perang yang mengerikan. Pertarungan terakhir akan segera hadir. Lu Ming harus menerobos kultivasi sebelum ini. Apakah itu tubuh atau cara untuk mendominasi, dia harus memiliki satu untuk menerobos, jika tidak, dia tidak bisa menjadi lawan dari leluhur alien dan leluhur yang mematikan. Tanyakan tetua Zulong. Lu Ming berencana untuk bertanya pada Zulong tentang itu. Apalagi dia memiliki banyak buah kehidupan di tangannya. Dia berencana memberikan beberapa dari mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur pihak surga sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, Lu Ming bersiap untuk mengobrak-abrik ruang. Segera setelah itu, dia datang ke sarang Zulong dan terbang ke gunung tempat tinggal Zulong. Datang ke aula tertinggi, sesosok melintas dan menghentikan Lu Ming. 5 elemen unicorn adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Tuan, ada hal penting yang harus aku lakukan. Aku ingin mengunjungi tetua Zulong. Lu Ming memegang tinjunya. Tuan Zulong sedang dalam proses penutupan untuk perawatan. Aku khawatir tidak nyaman melihat kamu. 5 elemen jalan kilin. Apakah kamu menyembuhkan dalam pengasingan? Lu Ming menghela nafas. Dia tahu ini. Ketika dia baru saja kembali, dia ingin bertanya pada Zulong. Tidak ada salahnya. Pada saat ini, sesosok melintas, sosok Zulong muncul. Tuan, kamu. Bintang 5 kirin tertegun. Ini hanya proyeksi aku, tubuh aku sedang memurnikan buah kehidupan untuk disembuhkan. Zulong tersenyum. Lu Ming dan 5 elemen kilin sama-sama menghela nafas lega. 5 elemen, kamu kembali dulu. Jalan Zulong. Ya. 5 elemen kilin membungkuk untuk menerima perintah, lalu pergi dari sini. Lu Ming, apa yang kamu ingin aku lakukan? Zulong tersenyum. Tuan, kali ini aku di sini, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke Zulong. Zulong mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan menyapu pikirannya. Saat berikutnya, matanya melebar dan mulutnya terbuka. Awalnya, dengan sifat pikirannya, ada beberapa hal di surga yang bisa membuatnya begitu terkejut. Namun, ada beberapa cincin penyimpanan yang diberikan oleh Lu Ming. Karena ada 100 buah kehidupan di cincin penyimpanan Lu Ming. Lu Ming mendapat 180 buah kehidupan. 15 diantaranya digunakan sebelumnya, dan tersisa 165. Lu Ming meninggalkan 65 suku cadang untuk dirinya sendiri, dan memberikan sisanya kepada Zulong. Buah kehidupan, ini buah kehidupan, banyak sekali. Zulong bergumam pada dirinya sendiri, bahkan bernapas, semuanya terasa berat. Lu Ming, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak buah kehidupan? Zulong memiliki tahu yang luar biasa. Di Pulau Huangquan, aku memiliki kesempatan untuk mencari semua buah kehidupan di Pulau Huangquan tahun ini. Lu Ming tertawa dan melanjutkan, aku akan memberikan buah kehidupan ini kepada yang lebih tua, sehingga aku dapat hidup di dalam yang lebih tua untuk menyembuhkan luka aku. Tidak, ini terlalu banyak. Ambil sendiri.
Jalan Zulong. Generasi muda telah meninggalkan beberapa. Lu Ming tersenyum. Bab 2520. Zulong terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebenarnya, kami mendapat 7 sebelumnya. Jika aku menyembuhkan luka aku, paling banyak 5 sudah cukup. Namun, dalam Perang Dunia kuno, banyak orang kuat di surga terluka parah dan hidup mereka sumber rusak. Sulit untuk pulih selama bertahun-tahun. Buah kehidupan ini dapat diberikan kepada mereka. Dengan cara ini, kekuatan sisi surga aku dapat ditingkatkan dengan jumlah yang besar. Maka terserah yang lebih tua untuk membuat keputusan. Lu Mingdao. Dia memberikan buah kehidupan ini kepada Zulong, dan niat aslinya tetap sama. Lu Ming, kamu telah memberikan kontribusi besar untuk surga kami kali ini. Jika kamu memiliki persyaratan, jangan ragu untuk bertanya. Kata Zulong sambil tersenyum. Tuan, aku benar-benar ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Berapa pengembalian 10.000 yuan? Lu Ming bertanya. 10.000 yuan kembali ke 1. Zulong memandang Lu Ming dengan hati-hati dan bertanya, kamu telah mencapai tahap ini dalam kultivasi kamu. Biarkan aku melihatnya. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu ototnya bergetar, dan kiserta darahnya menggelinding seperti naga. Momentumnya luar biasa. Ini adalah kekuatan daging. Kemudian, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya emas ungu cerah, Lu Ming akan mendominasi jalannya, juga meledak menjadi ekstrim. Bagus. Wajah Zulong menunjukkan warna kegembiraan, bahkan 3 bagus. Di matanya, dia juga merasa bahwa kultivasi Lu Ming begitu kuat sehingga dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini. Tubuh-tubuh adalah puncak surga, dan cara mendominasi juga telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Sangat mudah, ini hanyalah sebuah keajaiban. Dia mengerti bahwa dia telah meremehkan Lu Ming, yang mungkin memiliki kesempatan yang tak terbayangkan selama perjalanannya ke dunia. Tapi semakin kuat Lu Ming, semakin baik untuk surga. Semakin bahagia dia. Lu Ming, kamu sedang berlatih, dan kamu telah menemui kemacetan. Tanya Zulong. Ya, tolong beri aku saran. Lu Ming mengangguk. Nah, langkah selanjutnya adalah alam dewa bela diri. Jika kamu ingin menerobos alam dewa bela diri, kamu harus memiliki pemahaman tentang alam ini. Negara Wusen berbeda dari semua negara sebelum negara Wusen. Negara Wusen, yang dikenal sebagai dewa, telah mencapai kategori lain. Sebelum negara Wusen, dapat dikatakan bahwa itu adalah langkah pertama kultivasi. Ketika kultivasi mencapai puncak surga, itu dapat dianggap sebagai langkah pertama dan kultivasi selesai. Keadaan roh bela diri adalah langkah kultivasi kedua. Seperti yang dijelaskan Zulong secara mendetail, Lu Ming mendengarkan dengan cermat dan terkejut pada saat yang bersamaan. Kultivasi di hadapan dewa bela diri hanyalah langkah pertama dari kultivasi. Melangkah ke dewa bela diri adalah langkah kedua. Apakah itu berarti ada banyak tingkat kultivasi pada langkah kedua? Keadaan roh bela diri sangat istimewa, terutama memupuk kekuatan ilahi. Kata Zulong lagi. Kekuatan. Lu Ming bingung. Dia memikirkan Zulong, leluhur suci ras alien. Kekuatan yang mereka gunakan sangat luar biasa. Apakah itu kekuatan ilahi? Ya, kekuatan dewa, tetapi jika kamu ingin mengolahnya, kamu harus mengembalikan 10.000 yuan menjadi 1. Apa arti penyatuan 10.000 yuan untuk menyatukan semua kekuatan, seperti hukum, konsepsi artistik, jalan surga, kekuatan supernatural, kekuatan tubuh, kekuatan dunia, dan seterusnya. Tidak peduli kekuatan dan sistem apa yang kamu latih, pada akhirnya, kamu harus mengintegrasikannya ke dalam kekuatan tingkat yang lebih tinggi, yaitu kekuatan ilahi. Hanya dengan melakukan ini kita bisa melangkah ke alam dewa perang. Nyatanya, yang disebut kuat tak terkalahkan, yaitu para dewa, telah mencapai langkah ini. Mereka telah mencapai tujuan yang sama, dan telah menyulut gumpalan dewa. Api di tubuh mereka. Jalan Zulong. Semuanya harus kembali menjadi satu. Dunia kecil di dalam tubuh. Lu Ming kaget dan bertanya. Juga, semua hal harus disatukan dan diubah menjadi kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi adalah yang tertinggi dan sangat kuat. Kekuatan dunia rentan terhadap pukulan di depan kekuatan ilahi. Cara dominasi yang kamu latih akan diubah menjadi kekuatan mendominasi ketika kamu melangkah ke alam dewa perang. Itu adalah kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Berkata di sini, Zulong iri, tetapi segera mendesah, berkata, sayangnya, dunia ini tidak bisa dilahirkan dewa. Tidak bisakah Tuhan dilahirkan? Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya dengan cepat. Dia merasa bahwa dia akan berhubungan dengan beberapa rahasia inti. Zulong menghela nafas lagi. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, kondisi surga, Yuan, atau dewa jahat tidak dapat mendukung terobosan dewa. Dengan kata lain, kondisinya terlalu buruk. Paling-paling, mereka hanya dapat berkultivasi hingga setengah dewa. Dunia. Paling banyak, kamu hanya bisa berkultivasi menjadi setengah dewa. Setelah beberapa saat, Lu Ming bertanya lagi, tetua, kamu dan leluhur lainnya.
Kamu ingin tahu tentang bagaimana kami sampai ke negara bagian Wusen? Itu karena kami bukan orang dari surga atau dunia jahat. Kami datang dari luar. Ketika kami datang, kami akan menjadi negara dewa perang. Apa? Kali ini, Luming benar-benar terpana. Dewa perang ini, seperti Zulong dan orang suci alien, bukan asli surga atau dewa jahat, tetapi berasal dari luar. Ini benar-benar di luar dugaannya. Di luar, apakah itu alam semesta? Dalam benak Luming, dia memikirkan beberapa kata yang bahaya dan dia katakan. Itu berarti kita bisa pergi keluar, bukan? Tanya Luming. Ah. Zulong menghela nafas lagi. Setelah hening beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Sekarang, sudah terlambat untuk keluar. Tidak ada jalan keluar. Luming lebih bingung. Masalah ini melibatkan banyak hal. Ini bukan waktunya untuk memberitahumu tentang itu. Aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan di masa depan. Zulong menggelengkan kepalanya, mengubah topik pembicaraan, dan berkata, jadi, kamu tidak cocok untuk mengolah tubuh fisik, karena kamu hanya dapat mencapai keadaan setengah dewa paling banyak jika kamu berlatih lagi, yang tidak dapat memainkan peran yang menentukan dalam situasi keseluruhan. Sekarang, kamu harus mengolah cara dominasi. Selama kamu menerobos kerajaan surga, kamu akan memiliki harapan untuk bertarung melawan dewa perang, setidaknya di surga. Luming juga menahan pikirannya dan menekan keraguannya. Dia berkata, Tuan, aku berlatih cara dominasi sebelumnya, tetapi aku selalu merasa bahwa dunia menghalangi aku. Sepertinya jalan surga menindas aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu normal, itu karena cara dominasinya terlalu sombong. Zulong berkata, cara untuk mendominasi adalah dengan mendominasi dunia. Ini sangat hegemonik, bahkan di luar, sangat jarang. Jalan surga, itu menakutkan. Takut. Ya, begitu kamu menerobos alam surga, kamu akan dapat mendominasi dunia, termasuk jalan surga. Oleh karena itu, jalan surga takut. Cobalah yang terbaik untuk menekanmu dan menghentikanmu untuk menerobos. Jadi, ketika kamu pertama kali menerobos Kaisar Wu, kekuatan Tianji begitu kuat, itulah cara surga menghentikanmu. Zulong menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Tidak heran begitu sulit baginya untuk menerobos Kaisar Wu. Selain itu, kekuatan bencana alam berada di luar imajinasi. Alasannya adalah surga takut. Luming juga terdiam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.